sebentar, Nyonya. Nyonya, bertahanlah ya. Di mana Jenderal? Jenderal sedang masih ada urusan. Nyonya, tetap bertahanlah, Nyonya. Dia lahir bayi perempuan. Bayi itu beri padaku, biar aku lihat. Nyonya, sebaiknya kau tidak melihatnya. Bayi ini sudah mati. Apa? Tidak mungkin. Cepat bawa ke sini biar aku lihat. Nyonya, kalau kau melihatnya, yang ada kau tambah sedih. Kau baru melahirkan, tubuhmu masih lemah. Kalau terjadi sesuatu hal buruk karena bayi ini, aku harus bilang apa pada Jenderal? Sena, maaf ya. Aku tak bisa melahirkan putri tercintaku. Nyonya, bayi ini belum ada yang mengetahuinya. Aku akan membawa dia pergi. Ibu jangan sedih. Aku masih bisa selamat. Kalau tidak, aku bisa beneran akan mati. Aku dengar suara bayi. Mungkin aku terlalu sedih, jadi berhalusinasi. Kebaikan 3 generasi Mahendra buat langit tersentuh dan mengutusku untuk membawa keberuntungan. Tak disangka, sebagai utusan terhormat, kali pertama di bumi aku langsung mati. Ibu sayang, cepat selamatkan aku atau keluarga Mahendra akan dihancurkan sama ayah. Keluarga Mahendra terbukti pengkhianat. Sore ini mereka dieksekusi. Johan, keluarga kami difitnah. Tolong selamatkan kami. Tentu aku tahu keluargamu salah, karena yang laporkan pengkhianatan itu aku. Jadi kenapa kau begitu? Dari awal sampai akhir aku cinta Reina. Dia lahirkan sepasang anak, dan dia nggak punya status. Kalau kamu nggak mati, gimana dia bisa menikah dengan sah sama aku? Tapi aku juga melahirkan anak untukmu. Dasar buta. Lagi pula saat dia keluar, aku yang membunuhnya. Naura, kamu anak dari guru besar, lalu apa? Sekarang, bukannya kamu cuma tahanan. Dari status tinggimu melihatku rendah. Sekarang, aku hormatimu, tapi kamu buat malu. Apa itu tadi? Apa itu masa depan keluarga Mahendra? Tunggu! Tunggu! Biar aku melihat anak itu. Nyonya, bayi mati bawa kesialan. Nyonya Sandra tak suka hal itu. Sebaiknya kita sembunyikan anak ini dari awal. Sena, bawa anak itu kemari. Nyonya, Nona masih hidup. Aku Koi keberuntungan, hampir mati tercekik. Kalau bisa bicara, aku rusak reputasinya. Beraninya kau. Siapa yang menyuruhmu menyakiti anakku? Penjaga, bawa mereka pergi dan interogasi mereka. Ampun Nyonya, ampuni kami Nyonya. Kumohon ampuni kami Nyonya. Nyonya. Ibu sangat cantik, tak kalah sama bidadari di langit. Ayah sialan itu buta. Suara itu lagi. Mungkinkah bayi ini sungguh butuh bantuan? Sepertinya cuma aku yang bisa dengar. Terima kasih Bu sudah menolongku. Kalau tidak, posisiku akan diambil ayah sialan itu. Putri dari luar akan gantikanku. Putri itu bawa masalah dan bawa kesialan untuk semua orang. Bencana seperti ibunya, tak guna marah sampai mati. Apa Jenderal sudah kembali? Nyonya, Jenderal selalu peduli padamu. Saat ini dia belum kembali. Pasti dia masih punya urusan penting. Halah, bayi ini sangat kesal. Ayah sialan itu sekarang ada di mansion. Temani Seli Reina melahirkan putri. Mana mungkin ingat ibu dan Koi. Sepertinya aku bisa dengar suara hati bayi ini. Sena, pergi diam-diam ke mansion tua. Ingat, jangan sampai ada yang lihat. Kalau ketemu Jenderal, jangan beritahu dia. Baik. Semoga semua ini cuma pikiranku saja.
Nyonya, tebakanmu benar. Jenderal, dia ada di mansion tua. Saat aku datang, dia memeluk seorang wanita. Di tangannya juga menggendong bayi yang baru lahir. Ini keterlaluan. Kau sungguh lihat itu, Jenderal? Nyonya, aku sungguh melihatnya. Untuk berjaga-jaga, aku juga bertanya orang-orang di sana. Aku dengar wanita itu namanya Reina Juana. Jenderal dan wanita itu sudah 10 tahun lebih tinggal di mansion tua. Dan mereka sudah dikenal sebagai pasangan suami istri yang saling mengasihi. Aku Johan Sinata dengan tulus ingin menikahi Nona Naura. Di kehidupan ini, aku janji mencintainya, menjaganya. Kalau aku berbohong, petir akan menyambarku. Johan, meski ayah dan kakakku tidak setuju pada kita, di kehidupan ini aku cuma mau kamu. Naura, aku tahu, meski aku masih miskin dan dipandang rendah, tapi saat aku dapat posisi di pengadilan, aku akan buat mereka melihatku. Aku percaya padamu. Johan, janji yang kita buat 17 tahun bersama, cinta suami istri, apa semua palsu? Ibu, kenapa masih memikirkan sesialan itu? Keluarga Mahendra dalam masalah. Dia diam-diam sembunyikan jebakan di ruang kerja kakek. Pada gambar 8 kaisar yang tercatat. Kalau ada yang menemukannya, keluarga Mahendra akan berakhir. Dulu, Johan sering melarangku untuk pulang ke rumah. Aku sudah salah, dibutakan oleh keserakahan. Memutus hubungan aku dan keluarga. Sekarang, aku sudah tak kembali selama 10 tahun lebih. Aku sudah tak berbakti lagi. Kalau mereka dalam bahaya, aku akan menyesal seumur hidup. Tidak, tidak akan kubiarkan. Sena, cepat kembali ke keluarga Mahendra. Kembali? Kalau ada yang tanya, bilang saja, aku mau ambil tusuk rambut hadiah ibuku. Baik, Nyonya. Tunggu Sena. Bawalah surat. Bakar ruang kerja, bakar semua sampai habis. Dan taruh kantung ini di dalam. Ingatlah, jangan sampai ketahuan. Nyonya, kelihatannya Nona menyukai ikan koi. Naura, semalam ada urusan penting. Aku nggak bersamamu karena urusan penting yang nggak bisa ditinggalkan. Naura, kamu orangnya sangat pengertian. Kamu nggak sakit hati kan? Tentu saja tidak. Sekarang, waktu penting untuk naik pangkat. Mana bisa aku menahanmu? Naura, kamu sangat baik padaku. Ini putrimu ya? Apalagi, Jenderal, kau mau menggendongnya? Tentu saja, aku mau. Biar ayah gendong kamu. Aduh, jadi anak baik ya. Lelaku lahir dan tersenyum, tapi yang ini pendiam. Sungguh dia bencana. Kaulah bencana. Keluargamu bencana. Ibu, jangan dengarkan dia. Anak dari selirnya, bencana sebenarnya. Semua akan sial ketemu dia. Cuma si bodoh ini yang merawat bencana seperti harta. Kau sangat sayang ya. Kau tak pernah begini. Aku tak lihat kau perlakukan Jimmy begini. Aku lebih sayang putriku. Kamu harus tahu. Lagi pula, Jimmy anak laki-laki. Kalau aku manjain, gimana dia bisa jadi pria kuat? Oh iya, aku hampir lupa. Oh, kakakku yang malang. Apa yang terjadi padanya? Naura, ada apa? Tidak ada. Aku cuma teringat kalau anak ini belum punya nama. Kau sangat sayang pada putrimu. Aku yakin kau sudah punya nama, benar kan? Naura, kurasa anak kita
suka ikan koi. Gimana kalau namain Nita? Semoga anak kita jadi seperti ikan, bebas dan riang, beruntung dan sehat. Dalam buku di ruang kerja, nama itu tertulis di buku. Sebenarnya disiapkan untuk selir. Menamai anakku asal-asalan, tidak berharga. Ibu, aku Koi. Aku suka nama Koi. Sepertinya anak kita menyukai nama itu. Lalu, kita panggil dia Koi. Aku percaya, dia akan jadi apa katamu. Selalu beruntung dan sehat. Dan tak ada yang ambil keberuntungannya. Anak ini sungguh beruntung. Bahkan gak bisa membunuhnya. Sekarang, gimana aku merawat Lala di rumah jenderal? Oh iya, aku harus ke Mansion tua, lihat Reina dan Lala. Naura, beberapa waktu ke depan, aku akan sangat sibuk. Takutnya, aku gak bisa menemani kalian. Aku gak bisa di sampingmu. Kerja? Pasti mau menemani selir. Aku mengerti. Tapi Nita baru lahir dan tidak ada ayahnya di sampingnya. Sangat menyedihkan ya. Oh, Nita, ini salah ayah. Semua salah ayah. Nita gak masalah kan? Naura, gimana kalau baru-baru ini utusan dari wilayah barat membawakan harta berharga? Kaisar juga kasih aku beberapa benda. Gimana kalau kita kasih... Johan, kau belum pernah memberi Gio ke Nita kan? Boleh kan? Hah? Nita, bilang terima kasih ke ayah. Bagus, Ibu. Giok itu banyak manfaat. Ayah Taguna ini berencana kasih ke anak selir Lala. Tapi sekarang tidak bisa. Nita tersayang ini tentu saja boleh kasih ke Nita. Naura, aku masih ada urusan. Kamu tetap di rumah dan rawat Nita ya. Aku pergi dulu. Jenderal, hati-hati ya. Nita, apa yang kau katakan tadi? Apa maksudmu? Bagaimana dengan Jimmy? Tidak, aku harus cari solusi. Ibu, aku dengar kau pergi ke kuil damai tempat pendeta Tau. Dapat 2 pil kehidupan. Bisa beri 1 untuk Jimmy. Aku mohon beri ke Jimmy. Dia buta dan sakit hati. Dan juga sakit paru-paru. Aku sungguh tak berdaya. Itu sudah takdirnya. Kita tak bisa memaksa. Pilnya sangat berharga, dipakai di waktu yang tepat. Kalau Jimmy beruntung, dia bisa melewatinya. Kalau tidak, kenapa harus memaksa? Dia cucumu. Bukannya ini penting saat kritis? Kau menuduhku tak peduli cucuku, anak perempuan guru besar, tak sopan pada orang tua. Ini sangat konyol, berlututlah dan sadari kesalahanmu. Ibu. Ibu, jangan patuhi nenek sihir itu. Dia sudah beri obat ke cucunya. Kakak tak kebagian. Dia beri ke semua anaknya cucu dari luar. Tak ada tempat untuk kakak. Anaknya Reina sangat berharga. Bukannya Jimmy lebih pantas? Hidupnya pantas diselamatkan. Johan, keluargamu sungguh menindas kami. Naura, belakangan ini aku nggak bisa bersama kalian dan buat tersiksa. Jenderal tak bisa kembali. Aku yakin pasti ada sesuatu yang lebih penting. Iya. Pekerjaan sangat sibuk. Aku sangat sibuk. Aku minta ahli untuk pilih tanggal untuk menyiapkan perjamuan bulan purnama Nita. Nggak bisa. Kenapa, Jenderal? Perjamuan untuk Jimmy tidak ada. Maka Nita juga tidak ada. Adakan. Kita harus adakan. Tapi kenapa hari kelima? Aku rasa saran dari ahli nggak selalu bagus. Aku pikir hari ke-6 lebih baik. Johan, kalau Nita tak beritahu hari kelima, kau merencanakan jamuan untuk Lala. Aku hampir saja tertipu olehmu. Jenderal, aku sudah mengundang Yang Mulia Ratu untuk ikut jamuan makan. Kalau ganti tanggal, aku harus jelaskan apa? Atau aku bilang bahwa Jenderal ada urusan penting, jadi tak bisa hadir. Jangan. Meski ada urusan penting, perjamuan purnama Nita nggak akan kubatalkan karena sudah kamu siapkan. Aku mengikuti arahanmu. Jadi, kulakukan apa katamu. Kakak ipar, aku saat ini sedang sibuk belajar. Aku belum bisa mengunjungimu. Ini salahku. Tentu belajar lebih penting. Aku harap kau tak kalah dari pria dan menggapai mimpimu. Naura tahu cara membesarkan anak. Dia besarkan Clara dengan baik. Dia sangat bagus. Naura bisa mengajar. Terima kasih juga kebisikan Clara dan keberuntungan.
Tak peduli sepintar apapun, itu tak berguna. Apa itu soal Jimmy? Bilang seperti itu di hadapanku. Sangat menyakitkan hati. Di mana Johan? Dia belum datang. Oh, pasti telat karena pekerjaan. Maaf buat kalian menunggu. Hah? Hormat kepada Yang Mulia Ratu. Yang Mulia, ini Nita. Kemari, biar aku lihat. Aku belum pernah lihat anak secantik ini seperti giok, bahkan punya tanda ungu di dahinya. Itu tandanya dia peri dari istana Kuan Yin, tidak berlebihan. Aku punya koneksi dengan Kuan Yin. Kami kenal dekat loh. Nita, ayah sibuk bekerja, jadi telat datang. Kamu gak marah kan? Hah? Kau sibuk sama selirmu itu dan anaknya. Berbohong bisa kena petir. Hari ini perjamuan purnama Nita. Kau sebagai ayah memperlakukannya buruk. Tak kaget kalau langit menyambarkan petir. Yang Mulia benar. Aku akan selalu mengingat ucapanmu. Dan kedepannya akan lebih peduli lagi dan jaga Naura dan Nita. Selama ini, aku berpuasa dan berdoa, berharap punya putra atau putri. Aku sangat puas, walau mereka tak selucu dan secantik Nita, aku masih merasa puas. Meski aku bukan Dewi Kuan Yin, kupastikan ikan koiku, koneksi antara langit dan bumi, dia punya segalanya. Aku bisa membantumu bicara ke Kuan Yin, itu sangat mungkin. Aku sangat menyukai Nita. Nyonya Irana, kalau ada waktu luang, tolong bawa Nita ke istana ya. Aku mau dekat dengan anak ini. Aku mau habiskan waktu bersamanya. Akan kulakukan untuk Kaisar. Nita mendapat banyak perhatian. Lalahku yang malah. Aku akan meninggalkannya. Semua cinta ini seharusnya untuk Lala. Yang Mulia Ratu nggak punya anak. Tapi kamu berani mengundang ke perjamuan purnama Nita. Kamu gak takut dia kepikiran? Jenderal, apa maksudmu? Ratu sangat murah hati. Dia tak tersinggung, tidak mungkin berpikiran sempit. Lagi pula, Nita adalah anak spesial. Mungkin saat bersama Ratu, harapannya akan terkabul. Kamu sungguh berpikir dia bawa keberuntungan seperti ikan koi? Sudah jelas dia akan menyakiti seluruh keluargaku. Kalau kamu gak disiplin sama dia, pasti akan kusingkirkan. Jenderal, Nita putri kita. Kau tak suka dia disukai orang? Bukannya kau senang? Tentu saja aku senang. Tapi aku takut kejadian besar akan menimpa Nita keberuntungan kita. Nita itu putri sah keluarga kita. Dengan bantuan guru besar, dia akan disayang dan dijaga, seperti bulan dikelilingi bintang. Tapi kalau dia anak yang disembunyikan, pasti dia akan bersembunyi seperti tikus selokan bersembunyi. Tapi Nita tak perlu sembunyi. Kamu? Naura, ini sudah malam. Aku masih ada kerjaan. Aku harus pergi. Jenderal juga hati-hati. Belakangan ini kalimatnya Naura sangat tajam dan sarkas. Nadanya sangat aneh. Kalau dibiarkan, sepertinya aku harus cepat. Cepat, ikut aku. Hah? Apa mau kalian? Kami mendapat laporan. Di rumah guru besar terdapat benda pengkhianatan. Guru besar, mohon maaf. Ada apa ini? Aku dengar di rumah guru besar ditemukan 8 figur penjahat dan tanggal lahir Kaisan. Aduh, ini bukan. Kaisan gak suka dan sangat benci sihir. Iya, keluarga Mahendra dikutuk. Ini takdir mereka. Nyonya, ada apa? Orang pemerintah sudah bawa Tuan Harry dan Louis. Kaisar akan interogasi mereka. Ini terjadi dalam semalam dan sudah tersebar ke seluruh kota. Tapi Nyonya, jangan cemas. Aku sudah ikuti arahanmu dan menaruhnya di ruang kerja. Dan benda aslinya sudah kubakar habis. Semuanya sudah bersih. Tuan dan yang lainnya akan ditahan 2 atau 3 hari. Kebenaran terungkap dan mereka bisa pulang. Itu hampir jadi bencana. Nita, kau sungguh hadiah untuk keluarga. Hadiah terbaik. Nyonya Dian, Nona Mira, kalian gak boleh masuk. Kalian gak boleh masuk. Nyonya sedang istirahat. Nyonya Dian, mohon. Nyonya, lihat ini. Nyonya. Tak apa, pergilah. Baik. Karina, kau kesini untuk Jimmy kan?
Beberapa hari ini ia terpuruk, tak makan atau minum. Kalau melihatmu, dia pasti senang. Nyonya Naura, mari bicara dengan jelas. Tujuanku ke sini untuk batalkan pertunangan Karina dan Jimmy. Kita tahu keadaannya. Kami jadi khawatir. Hidupnya hancur. Putriku Karina punya masa depan cerah. Dulu aku setuju karena bakatnya. Kulihat janji dan kemampuannya. Tapi sekarang, dia cuma pria buta di tempat tidur. Kalau Karina menikahinya, bukannya cuma menderita? Putraku Jimmy terluka karena selamatkan Karina dari api. Itulah kenapa dia buta. Dia selalu di kasur. Karena api itu, dia tak pernah sembuh. Dan sekarang, kau membuangnya? Karina, apakah ini yang kau mau? Kau yang menyatakan perasaanmu ke Jimmy. Kau bilang kau menyukainya. Aku masih muda dan tak tahu yang baik. Jimmy dan aku sudah seperti saudara. Kami tak pantas menikah. Setelah semuanya, dengan kondisinya, dia tak pantas untukku. Maka batalkan setelah kakak menikahinya. Hidup tak akan seindah taman bunga. Dia akan kasar, rendahkan, dan pukul kakakku yang malang. Dia akan menindas sampai mati. Dia buta dan tak bisa bicara. Harus dengar dia goda pria lain. Memalukan, menyedihkan. Jimmy lakukan ini semua untuk Karina. Itulah kenapa dia cacat. Kenapa kau masih mempermalukannya? Karina, dengar baik-baik. Hari ini, bukan kau yang batalkan pertunangan ini, tapi Jimmy sendiri yang batalkan. Kau? Keluarga kalian mengkhianati Jimmy. Kalian semua salah. Saat waktunya tiba, apapun yang pemerintah katakan, kalian harus menerimanya. Kau, Karina, jangan buang waktu. Ayo. Beritahu pada jenderal dan lihat dia jawab apa. Nyonya, jenderal menjawab. Apa katanya? Dia bilang, itu benar. Nona Karina masih muda. Tidak seharusnya dia menikahi tuan muda. Jimmy itu putranya sendiri. Dia lebih membela orang lain dan bicara seperti itu. Ibu dan kakak sakit hati di rumah, sedangkan dia bersenang-senang di luar. Aku sangat parah sampai meledak. Harus ada api besar biar mereka rasakan rasa sakit kakakku. Nyonya, di gangguan ada asap tebal. Sepertinya rumah di sana terkena api langit. Mungkinkah ini api yang dipanggil Nita? Siapa saja mereka dan berapa banyak orang? Marganya Juana. Belum lama pindah dari luar kota. Kepala keluarganya sangat misterius. Jarang ada yang lihat. Oh iya, wanita di rumah itu belum lama ini melahirkan perempuan. Umurnya sama seperti Nona. Selain itu, dia juga punya anak laki-laki. Tuan Murah itu umur berapa? Kebetulan sama dengan Tuan Jimmy dan juga marganya Sinata. Marganya Sinata. Jadi 17 tahun lalu, Johan sudah bersama Reina. Mereka ada hubungan rahasia. Johan, sepertinya semua janjimu itu palsu. Jangan menangis, Ibu. Mereka yang menindas kita akan dapat yang sepadan. Nita, hal baik yang kupunya cuma kau. Nyonya, jenderal sudah pulang. Dia ada di depan sekarang. Dia mau menemuimu. Baiklah. Astaga. Johan, apa yang terjadi? Kemarin ada rumah terbakar. Aku berusaha menolong. Mungkinkah rumah yang ada di gang itu? Aku dengar mereka buat malu dan membuat langit marah, lalu menurunkan api sebagai hukuman. Johan, keluarga seperti itu, kedepannya jangan dekati mereka ya. Wanita sepertimu, apa hakmu bergosip? Kau dari rumah guru besar, harus punya tata krama. Ini tak pantas di kediaman Haven. Tugasmu cuma melayani Johan seumur hidup. Ibu memanggilku ke sini cuma untuk ini. Aku dengar kemarin keluarga Sanjaya datang batalkan pertunangan. Sangat disayangkan. Tapi Karina benar. Dia masih muda. Tak pantas bersama Jimmy. Jimmy juga masih muda. Kalau bukan karena menyelamatkan Karina, dia masih semangat, berkarisma dan... Naura, ini sudah lewat. Bicarakan itu nggak merubah apapun.
kamu yang lihat Karina bertumbuh. Kalau orang mulai gosipin dia, kamu mau tanggung malu? Oh, kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Gimana kalau kamu ke depannya dan bantu Karina? Bilang aja Jimmy gak mau halangi Karina, jadi batalkan pertunangannya. Gimana? Tidak. Johan, kau baru selamat dari api. Harusnya kau tahu seperti apa perasaan putus asa. Sekarang, minta maaf ke Jimmy. Apakah itu hambatan? Setiap pulang, kau tak pernah menanyakan soal Jimmy. Kau selalu bicara soal Karina. Apakah mungkin Karina itu anakmu? Mana mungkin? Apa maksudmu, Naura? Mana mungkin Karina? Kenapa Naura gak selemah lembut dulu? Mungkin karena aku mengabaikannya. Apa dia butuh perhatian? Baiklah, kalau nggak mau, lupakan saja. Tapi jangan bicara omong kosong itu lagi. Orang akan tertawa. Ayahmu dalam masalah. Mulai sekarang, jangan komunikasi dan pergi ke keluargamu, agar keluarga ini tidak terseret. Ayahku dijebak. Dia tidak akan berkhianat. Naura, ibuku cuma peduli sama kamu. Kasus ayahmu cukup rumit. Salah satu langkah itu bisa membahayakannya. Aku mau bantu dan bersaksi untuknya. Sampaikan beberapa hal, tapi aku baru dapat jabatan di pengadilan. Sangat gak nyaman. Lakukan secara terbuka. Kasus ini di kota sudah berpengaruh banyak. Guru besar Harry tak punya kuasa. Di pengadilan, siapa yang mau bersaksi untuknya? Mereka cuma bawa masalah. Kau sebaiknya jangan semaumu. Kalau terjadi sesuatu, Johan tak akan bisa membantu. Tenang saja, Ibu. Keberuntungan akan datang. Kaisar datang! Hiduplah sang kaisar! Dan Panjang umur! Berdirilah. Terima kasih, Yang Mulia. Beberapa hari lalu, kutemukan sesuatu di ruang kerja guru besar mengejutkan. Keluarga Sinata menikah dengan keluarga Mahendra. Kurasa kalian sering interaksi. Maka katakanlah, Jenderal, apa kamu tahu? Itu... Yang Mulia, tuduhan keluarga Mahendra, mereka berkhianat. Keluarga kami tak tahu. Kami tak ikut campur. Mohon periksa lagi, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Kami tak pernah ke rumah guru besar. Bahkan kecil kemungkinannya. Kakak ipar, aku sudah memberitahumu. Ayahmu itu pejabat kotor. Kami melarangmu ke sana. Jangan bilang kau diam-diam berkomunikasi. Naura, kamu akan jelaskan ke Kaisar apa yang terjadi kan? Selama ini, bukankah kami baik padamu? Jangan balas dengan berkhianat. Ayah sialan. Tak cuma sialan, kau juga bodoh ya? Tahu dari mana? Kaisar datang ke sini untuk menghukum. Tak bisa baca situasi. Pejabat macam apa kau ini? Lebih baik pulang jual ubi sana. Izin Yang Mulia. Meski keluarga kami saudara, tapi lebih dari 10 tahun, mereka tidak berkomunikasi. Apa yang menimpa keluarga Mahendra tak ada hubungannya dengan Sinata. Bagus, Naura selalu polos dan taat padaku. Kalau Kaisar mau orang disalahkan, itu akan jadi dia sendiri. Dalam kasus ini, Naura dapat keputusan. Takdir dari langit, keputusan Kaisar. Keluarga Mahendra sangat setia, mengabdi dengan sepenuh hati. Dengan hormat, aku kasih gelar untuk putranya, Louis Mahendra, Jenderal Besar Negara. Putrinya, Naura Mahendra, Nyonya Pejabat Terhormat, berdasarkan kekaisaran. Terima kasih, Kaisar. Terima kasih, Kaisar. Ayah itu mimpi naik jabatan. Yang dia dapat cuma jenderal yang diwariskan. Pangkatnya tak sebanding dengan kakek, bahkan dengan paman. Sekarang pangkat ibu malah melebihinya. Aku yakin giginya bergetar. Yang Mulia, Anda pasti salah. Belakangan ini di pusat banyak rumor bahwa Mahendra tak setia. Mereka tidak hormat. Hari itu, bukannya ada penjaga yang menangkap mereka? Benar, Kaisar. Kaisar paling tak suka ada maksud buruk. Keluarga Mahendra telah buat pelanggaran berat. Daripada menghukum mereka, kenapa malah memberi mereka gelar? Yang Mulia, Guru Besar Harry dan Jenderal Louis masih di penjara. Kata pemerintah, mereka menghina Yang Mulia. Mungkin ini salah paham. Johan, kau putus asa mau hancurkan keluargaku? Itu maumu? Kalian percaya Mahendra menyembunyikan sesuatu? Jadi kata pemerintah benar. Kasih aku cinta dan kuas. Baik.
Nyonya Laura, tulis kata-kata. Aku ikuti tulisannya garis per garis, termasuk kelahiran kaisar. Sekali dia menulis, pasti buat dia terbukti. Baiklah, kalimat yang sangat bagus. Anak keluarga Mahendra gak pernah mengecewakan. Kenapa Kaisar lihat kaligrafinya nggak marah, tapi tersentuh? Baru-baru ini ada laporan di rumah guru besar. Ada tanda berkhianat, tapi yang kulihat cuma ketulusan dan setia keluarga Mahendra. Louis sangat setia dan benar, bersedia kasih apapun untuk kota utara dan putrinya Naura. Menawarkan 10 tahun, berkati kekaisaran. Kalau aku tahu ada yang menyakiti keluarga Mahendra, akan kupotong-potong. Akan kupotong-potong. Ayah saat ini pasti ketakutan. Yang mulia ratu, berdoa minta anak. Tiap malam menyalin kitab suci, ia kelelahan dan lalu pingsan. Apa? Ayo kembali ke sana. Kaisar kembali. Sampai jumpa, Yang Mulia. Aduh, aku pelupa. Aku janji pada ratu akan beri anak. Kau bisa lupa ya? Aku koi keberuntungan. Akan selalu pegang janjiku. Malam ini harapannya akan terwujud. Naura, nggak kusangka surat di ruang kerja ayahmu itu ditulis pakai darah kesetiaannya. Aku tahu ayah dan kakak bukan orang jahat. Aku tahu mereka baik. Mana mungkin mereka mau berkhianat, ah? Dari mana kau tahu kalau suratnya ada di ruang kerja? Aku dengar itu dari temanku. Naura, kamu nggak marah, aku nggak bela ayahmu kan? Sebenarnya aku ini... Aku mengerti, kau paham situasi. Tapi aku merasa sedikit kecewa. Kalau saja kau bicara untuk keluargaku sedikit kalimat baik, mungkin Kaisar akan beri kau hadiah juga. Aku sangat berharap bisa bawa kehormatan untuk keluarga Sinata. Kalau memang begitu, harusnya sekarang kau beritahu semua pada Kaisar. Sebelumnya, Ibu dan Jenderal memutus hubungan dengan guru besar. Jadi aku cuma bisa ikuti perintahmu. Kau? Ibu, Naura, ibu masih kaget. Aku akan antar kembali. Aku akan kembali lain kali. Minta maaf ayah mertua. Ibu, ayo. Ayah itu harus menyesali perbuatannya. Dia tak bisa tidur. Ibu, kau keren. Kalimatmu lebih tajam dari pedang. Oh iya, Sena. Bagaimana ayahku dan lainnya? Jangan cemas, Nyonya. Tuan dan Tuan Muda baik-baik saja. Aku tahu kau cemas kesehatan Nyonya Sandra. Sebagai pelayanmu, aku siapkan 2 tabib. Jadi aku bawa mereka periksa keadaan Nyonya Sandra. Pergilah cepat. Beritahu mereka besok pagi ya. Aku akan berkunjung menemui mereka. Nyonya, Tuan Harry dan Nyonya Sandra merindukan dan memikirkanmu. Kalau mereka tahu kau akan pulang, mereka sangat senang. Baiklah, aku pergi dulu ya. Sini. Nita sungguh keberuntungan untuk keluargaku. Tapi dia bilang, aku akan beri ratu anak. Apakah ini benar? Yang Mulia, aku mau makan sehat dan baca kitab suci. Hatiku juga tulus dan baik. Aku tak tahu apa salahku. Tapi kenapa langit tak memberi berkat seorang anak? Mungkin saja belum saatnya. Jangan bersedih seperti ini. Kamu ini belum tidur. Sekarang, ayo istirahat dulu. Kau baik pada ibuku dan peduli pada bumi. Keinginanmu akan terwujud. Kau mau laki-laki atau perempuan? Aku tak berani pilih. Selama aku bisa punya anak sendiri, aku sangat senang. Maka kau dapat 2 berkat. Ku beri kau sepasang anak kembar. Nita, kalau mimpi ini nyata, seumur hidupku akan menjagamu dan keluarga.
Cepatlah. Hei! Aku tak berbakti. Sudah lama aku tak bertemu ayah dan ibu. Sebagai orang tua, bagaimana bisa kami marah? Naura, tak peduli kapan kau pulang, pintu rumah selalu terbuka untukmu. Kak Riana, Ibu, kalian pasti ketakutan di penjara. Aku bawakan ginseng salju untuk kalian. Pakai untuk obat ya. Ayo, kita masuk. Ibu sudah buatkan kue osmanthus kesukaanmu. Bagaimana? Tak enak ya? Enak. Aku rindu rasa ini. Sudah 10 tahun lebih. Ini Johan. Bukannya mau minta maaf. Di mana dia? Dia nanti akan menyusul. Dulu, kami larang Naura untuk menikah dengan Jenderal Johan. Tapi sekarang, kelihatannya dia tak buruk. Selama ini dia tak punya selir. Dia cukup setia. Tidak benar. Dia sudah lama selingkuh, bahkan punya putra dan putri. Bahkan saat keluarga ini ditangkap, ini karena ulahnya. Untungnya ibu mengetahuinya dan hilangkan buktinya. Jadi selamat dari bencana. Kalau tidak, kakek akan membenturkan kepalanya. Paman juga disiksa, ditugaskan di depan, lalu bertemu preman, lalu mati. Lalu nenek di penjara dan bibi cemas sepanjang hari, lalu mati karena sedih. Begitulah keluarga ini hancur. Ada apa? Enggak apa-apa. Siapa sangka keluarga kami akan hancur seperti itu? Ayah mertua! Ayah mertua, ibu mertua. Tujuanku datang ke sini untuk mohon maaf. Atas kejadian kemarin itu sangat tiba-tiba. Aku pikir aku harus jaga keluargaku dulu. Lalu setelahnya bersaksi untukmu. Oh, lihat. Aku sudah siapkan surat cinta. Aku akan kasih yang mulia. Halah, omong kosong. Terlalu kecil, terlalu telat. Ayah Sela itu mau hancurkan keluarga ini. Johan, gak sangka kamu pria munafik. Dulu kami tolak pernikahan dan kami benar. Jenderal Johan, kamu terpelajar kan? Masih percaya hal seperti ini? Kamu kira keluarga kami punya niat buruk? Itu caramu lihat keluarga kami? Bukan. Ayah mertua Jenderal Louis, kesetiaanmu di kota utara diakui langit dan bumi. Mana mungkin aku bisa fitnah kalian? Penderitaan hari ini suatu saat kubuat mereka bayar 100 kali lipat. Naura, jangan seperti dulu ya. Tak kunjungi keluargamu selama 10 tahun. Ayah ibu mertua, aku selalu ingin bawa Naura pulang untuk mengunjungi kalian. Tapi Naura selalu hentikan aku. Sangat jelas Ayah Sela melarang pulang. Sekarang berani bohong. Semoga kau sakit gigi sampai tak bisa bicara. Gigiku Kenapa? tiba-tiba sakit banget. Naura, aku tunggu kamu di dalam. Adik, maaf kalau aku bicara kasar. Johan ini bukan pasangan yang tepat. Percaya sama kakak. Tinggalkan dia selagi bisa. Pulang bersamaku. Kakak, aku akan tinggalkan dia, tapi tak sekarang. Kenapa begitu? Johan dan keluarganya selama ini telah membohongiku. Kalau aku tak bisa buat mereka bayar semua, hatiku tak tenang. Ayah. Tadi kamu ada dengar suara tadi itu? Kurasa Tuhan gak ingin keluarga Mahendra jatuh. Jadi melalui Nita, buat kita tahu kehendak Tuhan. Oh, Natura. Meski keluargaku gak sebanding dengan keluarga guru besar, tapi ayah dan saudaramu, mereka terlalu sombong. Dari awal sampai akhir, mereka gak pernah anggap aku. Orang tuaku khawatir padaku. Justru kau yang rendahkan dirimu sendiri. Kamu! Aku dengar dari para pelayan, kamu membeli beberapa kotak ginseng salju saat mahal. Kenapa nggak kasih satu pun pada ibuku? Kemarin dia juga keterlaluan.
Ibumu pergi ke kuil damai, mendapatkan 2 pil penyelamat jiwa. Mungkin dia akan remehkan ginseng yang kubeli. Mau diremehkan atau enggak? Kamu sebagai menantu dia, bukannya harus tanya dulu. Lagi pula, uang untuk beli ginseng itu keluar dari kas keluargaku, kan? Jangan khawatir, Jenderal Johan. Uang untuk beli ginseng dari mas kawin keluargaku. Aku tak pernah pakai uang keluarga Jenderal Johan. Kalau Jenderal Johan tak percaya, saat sampai di rumah, aku akan kembalikan cap rumah tangga kepada ibumu. Bukan itu maksudku. Jenderal Johan, kembalikan cap rumah tangga, itu ideku. Selama ini aku selalu gunakan uang mas kawinku untuk tambah pengeluaran rumah tangga. Tapi sekarang takkan lagi, karena Jenderal Johan punya prinsip tak akan gunakan mas kawinku, benar kan? Kenapa Naura tiba-tiba bicara menusuk seperti ini? Apa dia masih nyalahkan aku karena nggak bantu keluarga Mahendra sebelumnya? Berhenti! Aku ada urusan yang harus dibicarakan. Kamu pulang duluan saja. Ma, balas dendam yang luar biasa. Perhatian, perhatian! Putri dari Menteri Nona Karina dan sarjana terkenal ibu kota, Putra. Hari ini tunangan. Perjamuan akan dibuat di sini untuk merayakannya. Semoga kalian bisa hadir dan bersama dalam perayaan ini. Putra ini bukannya anaknya Reina? Oh, Karina datang beberapa waktu lalu untuk batalkan pertunangan. Ternyata mau tunangan dengan putra Reina. Memalukan. Aku dengar Karina tunangan dengan pewaris keluarga Jenderal Johan, Jimmy. Tapi sekarang Jimmy jadi orang cacat. Bukan cuma gadis bangsawan, bahkan orang biasa pun gak mau nikah sama dia. Padahal dulu dia sangat hebat. Di antara para putra bangsawan, mau dari wajah atau bakat, Jimmy orang yang paling menonjol. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Aku dengar-dengar perjodohan Karina sama Putra itu diatur oleh Jenderal Johan. Aduh, dia merasa anaknya sudah menyanyiakan Nona Karina. Jadi dia sendiri yang atur perjodohan itu. Jenderal Johan ini benar-benar orang yang bermoral ya. Johan, jadi pembatalan pertunangan Jimmy itu jalan buat anak selirmu. Kau lakukan ini sama saja kau iris dagingku. Ibu jangan marah. Pelayan keji itu seret kakak ke acara pertunangan Karina. Semua orang memaksanya, aku dia cacat. Aku cuma tak mau bebani Karina. Dia sangat terpukul sampai benturkan kepala ke dinding. Yuda, bawa aku pulang. Yuda. Jimmy, kau tak mau bebaniku. Jadi kau batalkan pertunangan ini. Aku ini kan tidak pernah mengkhianatimu. Benar kan? Jimmy, kamu sekarang jadi orang cacat. Daripada hidup kayak ini dihina seumur hidup, kenapa nggak melakukan hal baik dan kembalikan nama baik Karina? Benar gak? Benar, betul sekali. Sini, kasih tahu semua orang. Kamu cuma orang cacat. Katakan. Kalian keterlaluan. Jimmy dulu pria yang hebat dan percaya diri. Sekarang dia seperti anjing yang diusir dari rumah, berlutut di hadapan semua orang. Kalau aku ada di posisi Jimmy, mungkin aku pilih mati. Nona Karina masih muda dan cantik. Sekali ya. Dia tak seharusnya dengan orang cacat seperti ini. Benar. Kalau Jimmy punya hati nurani, dia tak seharusnya ganggu Kenapa Nona dia Karina. tidak saja? Jimmy, sejak awal aku dan kau cuma hubungan saudara saja, tidak ada rasa cinta. Jadi tolonglah berhenti menggangguku. Jimmy, aku Karina tak akan pernah menikah sama orang cacat. Karina, aku nggak pernah mau gangguin kamu. Kalau begitu kau cepat bilang pada semua orang. Semua orang juga sudah tahu kau cacat. Itu bukan rahasia lagi, tak ada yang menertawakan. Jimmy, anakku Putra dan Karina itu saling mencintai. Aku sarankan, biarkan mereka bersama. Jangan ganggu mereka berdua. Itu sikap pria sejati. Itu benar kan? Benar. Anakku Karina cuma Putra yang cocok berdampingan sama dia. Kau sekarang manusia bukan, hantu juga bukan. Terima nasib, kau itu cacat dan tidak bisa menikah. Kau bisa beritahu ke semua orang keadaan sebenarnya. Nanti ku bantu carikan pasangan. Menurutku, anak tukang jagal Andi di Selat Utara itu sangat cocok deh. Dia juga pincang, cocok denganmu yang buta sepertimu.
Naura, kamu sudah membuatku menderita. Jadi aku nggak akan membiarkan anak kesayangan hidup tenang. Jimmy, kalau kamu pria sejati, sekarang benturkan kepalamu ke dinding dan mati saja. Dengan begitu, ahli waris keluarga Sinata akan jadi milik aku. Jimmy. Di rumah kamu cuma jadi beban ibu. Di luar kamu bahkan gak bisa jaga harga dirimu. Hidup seperti ini, apa gunanya? Jimmy! Padahal aku sudah sekuat tenaga. Tapi kenapa saat dibenturkan kayak kena kapas ya? Raja Daraka mau membawanya dariku. Tak bisa. Kakakku yang malang, dulu kau begitu hebat. Sekarang malah menyakiti diri sendiri karena kesalahan orang lain. Kalau kau mati, Mama dan aku bagaimana? Siapa yang lagi bicara? Anak bodoh, kau sedang apa? Ibu, biarkan aku mati saja. Aku hidup gak ada gunanya kalau aku mati. Semuanya akan tenang. Omong kosong. Aku berharap kau hidup dengan baik. Adikmu juga berharap kau hidup dengan baik. Orang yang membulimu mana bisa hidup bebas? Apa kau mau beri yang mereka mau? Sena, cepat bantu Tuan Jimmy berdiri. Anakku pertaruhkan nyawa demi Karinda dan menjadi buta. Tapi keluarga Julari malah meninggalkannya. Itu sangat tak adil. Jimmy itu cucumu. Kau malah diam dan lihat dia dibully. Sangat memalukan. Kau! Jimmy itu penerus keluargamu. Kau malah mengkhianatinya. Itu tindakannya tak setia. Sena, seret dia pergi ke gerbang rumah Satana. Pukul sampai dia mati. Kejadian tadi secara tiba-tiba. Aku tak sangka Jimmy akan lakukan hal bodoh itu. Sebagai menantu mana boleh menegur bertua. Masih ada keadilan? Nyonya, saya minta maaf. Panggil semua bawahan Sinata untuk lihat, biar mereka tahu akibat dari mengkhianati tuannya. Baik, Nyonya. Apa yang kau lakukan? Sebagai Nyonya Sinata, apakah kau mau bunuh orang? Atau kau tak takut karma? Biarpun ada karma, karma tak akan menimpaku. Sudah makan punyaku, masih mau jatuhkan aku? Itu tak akan mungkin terjadi. Hari ini, yang terjadi pada Jimmy, suatu hari nanti, kupastikan akan kubalas semuanya. Wow, kakakku ganteng banget. Aku pasti halusinasi. Aku dengar suara anak kecil lagi. Ibu, hari ini aku sudah mempermalukan kamu. Kamu pulang saja. Kedepannya aku gak akan keluar dari halaman lagi. Dengan begitu orang-orang pasti akan melupakan aku. Jimmy, kenapa kau berpikir seperti itu? Nyonya, semua pelayan di halaman Tuan Jimmy sudah diganti semuanya. Saat Nyonya Sandra mengetahui masalah ini, beliau memintaku untuk bawa Chandra untuk melayani. Beliau bilang dia cerdas dan cekatan, sangat cocok untuk Tuan Jimmy. Nyonya, Tuan Jimmy, aku Chandra. Jimmy, sekarang orang-orang di halamanmu, semuanya dari guru besar. Mereka yang akan mengkhianatimu. Ibu yang atur saja. Aku gak masalah. Kakak kasihan sekali, dia hampir kehilangan semangat hidup. Sekarang setelah penghinaan hari ini, dia benar-benar hancur. Ya, sayangnya tubuhku ini masih terlalu kecil. Kekuatanku belum cukup kuat untuk membantunya pulih. Tapi beberapa bulan lagi aku pasti akan temukan caranya. Kalau Nita tumbuh lebih besar lagi, mungkin dia benar-benar bisa bantu Jimmy dan temukan harapan hidupnya. Ini sangat bagus. Jimmy, adikmu Nita sangat suka padamu. Mulai sekarang, aku akan sering bawa dia ke sini ya. Bagaimana? Gak perlu. Adik masih kecil. Aku penuh penyakit. Aku bisa nulari ke dia. Kamu juga gak perlu datang lagi. Aku ini orang cacat. Gak layak buat dikhawatirkan. Jimmy, kau bilang apa sih? Penyakit kakak bukan cuma di matanya, tapi juga di hati. Dia sudah benar-benar menyerah. Ibu sebaiknya kembali sekarang. Besok, aku akan bawa Nita untuk mengunjungimu ya. Chandra, jaga Jimmy dengan baik. Ingat ini. Jangan biarkan dia lakukan hal bodoh apapun. Tenang saja, Nyonya. Aku akan mengawasinya setiap saat. Naura, kenapa kamu pulangnya malam? Jimmy batinnya tertekan. Aku baru menenangkannya. Kebetulan sekali,
Hari ini di kediaman Julai, sepertinya aku melihatmu. Gimana mungkin? Kejadian di sana aku nggak tahu apa-apa. Setelah ibu pulang, dia yang kasih tahu aku. Benar juga. Kalau benar kau ada di sana, tak mungkin kau tak menolong Jimmy. Kau tak diam saja melihat anakmu menderita kan? Langit pun tak akan maafkan itu. Kau tak mungkin orang yang seperti itu. Benar kan? Iya, benar. Naura, kamu masih marah sama aku? Ini, ambillah kembali cap rumah tangga ini. Kamu sebagai nyonya dari keluarga Shinata. Ini tanggung jawabmu mengurus semuanya. Perempuan sama saja. Dibujuk sedikit langsung luluh. Clara sangat pintar. Kakak ipar percaya, kau pasti bisa urus keluarga Shinata dengan baik. Kamu... Makasih kakak ipar. Aku takkan membuatmu kecewa. Aku masih ada urusan dinas. Aku akan tidur di ruang kerja malam ini. Kamu gak perlu tungguin. Kakak ipar, besok aku akan bicara pada kakak, biar tidak marah padamu. Bagaimanapun, saat kau menikah ke keluarga Shinata, aku baru 3 tahun. Tak salah bilang kau yang besarkanku. Kau tenang saja, dimanapun kau berada, aku akan selalu di pihakmu. Pembohong. Ma, kau sudah memperlakukannya dengan tulus dan jadi wanita berbakat. Tapi dia anggap kebaikanmu sebagai hal biasa. Dia menganggapmu suka mengurusinya, membicarakan di belakang, tapi memuji Reina seperti dialah kakak iparnya. Kupikir di seluruh keluarga Shinata ini, cuma Clara yang baik padaku. Ternyata semua itu palsu. Di keluarga Shinata yang besar ini, tak ada satu pun yang bisa menerima kita bertiga di sini. Mulai hari ini, aku tak akan mundur lagi. Chandra, aku mau baring. Tuan, di kamar dingin dan lembab. Kamu juga nggak mau nyalakan api unggun. Kalau sakitmu memburuk, gimana? Lagi pula, kalau kamu baring terus, badan kamu bisa berjamur. Cuaca di luar hari ini sangat bagus. Ayo keluar berjemur. Yang Chandra katakan benar. Jimmy, kau seharusnya menghirup udara segar. Aku suka kakak. Aku mau digendong kakak dong. Jimmy, Nita ingin kau menggendongnya. Ibu, tangan aku lemah. Aku takut dia akan jatuh. Kakak, sejak kebakaran itu dia belum pulih sepenuhnya. Dia cuma duduk di kursi roda setiap hari. Kalau dia begini terus, dia tak akan bisa berdiri lagi. Jimmy, biarkan Chandra mendorongmu ke taman batu di belakang. Bunga teratai di kolam sedang mekar. Bukankah kau suka bunga teratai? Aku nggak bisa lihat meski sedang mekar. Lebih baik di dalam daripada awakan di luar. Seenggaknya di sini aku tenang. Tapi kau tak bisa seperti ini selamanya. Kau harus temukan sesuatu untuk difokuskan. Aku masih ingat ambisimu. Bukannya kau ingin buat buku pedoman militer untuk kota Kino? Buat strategi sejati. Dulu kau cuma selesaikan setengah. Sekarang, kenapa tak dilanjutkan? Aku sudah buta sekarang. Ada ambisi apa lagi? Aku sudah nggak peduli dengan impianku yang dulu. Ibu, tolong urus saja urusanmu sendiri. Biarkan aku sendiri. Bisakah? Aku... Nyonya Shinata memanggilmu ke aula utama. Sekarang aku sudah tak urus rumah tangga Shinata lagi. Dia mencariku untuk apa? Dengar-dengar, sejak kau memberi Nona Clara cap rumah tangga, pembukuan keluarga Shinata tak pernah stabil dan selalu kurang. Kalau begitu terus, keluarga Shinata bisa bangkrut. Jimmy, aku titipkan Nita padamu ya. Bantu ibu jaga adikmu ya. Sena, ayo pergi. Ibu! Cucuku ini sangat hebat. Dia ajukan strategi militer untuk kota Kino, dan pasukan kita meraih kemenangan besar dalam kampanye selatan. Kemenangan hebat. Seluruh negeri memujinya. Itu prestasi besar. Putra sungguh membanggakan. Kalau soal penghargaan, dia pasti beri jasa tertinggi. Siapa sangka keluarga Shinata bergantung padanya untuk mendapat kehormatan. Kali ini Putra benar-benar buat namanya dikenal. Cuma saja... Ada apa? Strategi itu sebenarnya berdasarkan naskah militer punya Jimmy. Waktu itu aku bantu Jimmy menyerahkannya ke Kaisar. Aku katakan, itu karya dia sendiri. Kalau sampai Kaisar tahu soal ini, bisa dianggap kejahatan besar. Kalau begitu, kita tak boleh biarkan Jimmy tetap hidup. Kalau sudah mati, bagaimana bisa buktikan kalau dia yang tulis? Ibu, kau memanggilku? Naura, kamu sudah datang. Johan, bukannya kau ada urusan yang mau diurus, kau duluan saja. Baik, Bu. Naura, aku pergi dulu ya. Naura, meskipun Jimmy anak aku juga, tapi sekarang dia jadi orang cacat. Demi masa depan Putra, dia harus dikorbankan. Ibu, kau mencariku ada apa? Clara sudah dewasa. Sebagai kakak iparnya,
kau juga harus memperhatikannya. Kakak ipar, Gunawan dari Selat Barat sepertinya cocok denganku. Dia jujur dan sopan. Meski dia tak banyak bicara, tapi dia baik hati. Dan dia juga penulis. Dia baru lulus ujian tingkat kabupaten. Dia pasti akan terkenal. Clara, sekarang kau masih belajar di Akademi Wanita. Studimu belum selesai. Kalau kau dijodohkan sekarang, bagaimana studimu? Aduh, mencari suami yang baik lebih penting dari studi. 1000 kali lebih penting. Lagi pula, kebajikan wanita itu kan bakat. Kalau aku tak nikah secepatnya, aku akan jadi perawan tua. Kakak mulai mikirin kehidupannya. Tak ada yang bicara denganku. Bosan banget. Aku mau permen, aku mau buah, aku mau minum susu. Chandra, ya, kamu ke dapur. Ambilkan susu segar ke sini. Baik, Tuan. Kakak kelihatan di luar dingin, tapi sebenarnya dia itu penyayang. Kakak, goyangkan ayunanku, goyangkan ayunan kecil ini. Ayolah, goyangkan kakak. Rasanya enak kalau digoyang. Kakak, kakak. Sudah kuduga, kau memang baik. Chandra, apa itu kamu? Hah? Kenapa aku mencium bau sesuatu yang jahat? Anak sialan itu ada di sini juga. Beruntungnya aku nggak perlu repot-repot. Akan kukirim kalian berdua ke neraka sama-sama. Clara, aku cuma kasihan padamu. Sia-siakan studimu. Sekarang Kota Kino izinkan wanita bekerja di istana. Jika kau selesaikan studi di Akademi Wanita, kau pasti dapat posisi di istana. Meskipun itu cuma kecil. Masuk istana itu urusan pria. Sebagai wanita, aku harus jadi istri yang baik dan dukung suami. Kau tak bisa nasihati orang yang mau rusak diri sendiri. Kakak ipar, kau bilang seperti ini karena tak mau bantu kan? Kalau kau sudah yakin, aku akan bantu carikan untukmu. Benarkah? Makasih kakak ipar. Aku tahu kau yang paling baik padaku. Johan harusnya sudah selesai bertindak. Saat kedua anakmu hilang, kau tak punya hak untuk tinggal di sini lagi. Asap, api, kebakaran lagi. Enggak. Apinya. Kakak, tolong aku. Meski aku sangat hebat, tapi sekarang aku masih belum bisa jalan. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Dulu aku bisa selamat. Sekarang ada yang mau nyawaku lagi. Apa memang takdirku harus mati dalam lautan api? Kakak, kau pasti bisa. Aku di sini bersamamu. Tak ada yang berani ambil nyawamu. Kalau kau bisa rasakan rasa takut apimu, mulai sekarang tak ada apapun yang bisa menghancurkanmu lagi. Aku nggak bisa berdiri. Maaf. Aku nggak berguna. Kakak, kakimu tidak pernah terluka. Itu kau yang tak mau berdiri. Kakak, ayo cepat berdiri. Kalau tidak, kita akan mati dalam kebakaran ini. Kita akan mati. Ayo cepat padamkan apinya. Cepat. Jimmy, Nita, Nyonya, apinya sangat besar. Tuan Jimmy dan Nona Nita, mereka mungkin Anak-anakku. Cepat. Jimmy, Nita. Ibu. Jimmy, Nita. Kalian tak apa kan? Kupikir tak bisa bertemu dengan kalian lagi. Ibu, adik baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Nita, hidup kakak sudah hancur seumur hidup. Tapi kamu masih kecil. Kamu masih punya hidup yang panjang. Aku nggak bisa diam saja dan biarkan kamu mati dalam api. Jimmy, kakimu. Sejak kakak menerobos api selamatkan Karina, dia terus dihantui api. Dia jadi takut api. Tapi kali ini, dia berdiri lebih berani untuk melindungiku. Kakak tidak pernah berubah. Nyonya,
Tuan, aku lahir di kediaman guru besar. Aku nggak mungkin melakukan sesuatu yang melukai Tuan ataupun Nona. Chandra orangnya setia, bukan dia pelakunya. Ayah bajingan itu, dia takut anak haramnya terbongkar karena curi buku strategi milik kakak. Jadi dia mau bunuh kami agar tak terbongkar. Ternyata ayah. Chandra, bilang pada Jenderal Johan dan Nyonya Sinata. Jimmy terluka parah dan akan pulihkan diri di kediaman guru besar. Baik, Nyonya. Jimmy, melihatmu bangkit kembali, aku sangat senang. Tapi, ada hal yang harus kau ketahui. Ayahmu itu, dia bukan pria yang baik, seperti yang dia perlihatkan. Demi selirnya dan anak-anak mereka, dia bahkan mencoba bunuh kita semua. Ayah, dia sungguh mengerikan. Ibu, dulu aku terpuruk dan gagal jalankan tugasku sebagai anak sulung. Mulai hari ini, aku akan lanjut tulis buku strategi. Aku akan bangkit kembali dan melindungi ibu dan Nita. Bagus. Bagus. Ibu percaya padamu. Hore! Akhirnya kakak bangkit kembali. Jimmy, Ya, matamu baru pulih. Jangan terlalu memaksa ya. gak apa-apa, Bu. Sedikit lagi selesai. Ini karena adik. Mata aku bisa sembuh dengan cepat. Oh iya kak, aku dengar-dengar Kaisar menyuruhmu pergi mengurus orang Nata setelah perang ya? Benar. Kemenangan kita atas orang Nata sebagian besar berkat strategi Jimmy. Kontribusinya sangat besar. Tapi disayangkan, si brengsek putra itu curi buku militernya. Itu benar kakak. Sepertinya orang Nata mungkin akan menyerah, tapi mereka sudah lama mengincar kota Kino. Kau harus hati-hati ya. Aku akan berangkat besok. Jangan khawatir, aku akan kembali dengan selamat. Nita, benar kan? Paman, kau harus hati-hati. Pria yang bernama Indra, dia adalah saudara jauh dari ayah. Tak cuma kerjasama dengan orang Nata, dia juga bekerja sama dengan ayah untuk menjebakmu. Dia akan lakukan pengkhianatan. Indra Sinata. Untungnya, aku sudah tanya Nita. Kalau enggak... Nyonya, ini dari Yang Mulia. Beliau memberi undangan. Besok kau diundang ke Taman 100 Bunga untuk pesta lihat bunga. Beliau juga memintamu bawa Nona Nita. Ada hal baik katanya. Dan mau disampaikan langsung. Jangan-jangan keinginan Yang Mulia sudah terwujud. Nyonya, Yang Mulia tak cuma undang para selir istana dari dalam istana, tapi juga keluarga bangsawan. Sepertinya ini acara yang sangat meriah. Wah, Lala sangat cantik ya. Apalagi titik di antara alisnya itu. Kalau sudah besar, pasti jadi gadis yang sangat derawan. Titik di wajahku ini yang asli. Punya dia itu digambar pakai canabar. Ih, peniru. Kenapa giok itu terlihat sangat familiar ya? Itu? Bukannya itu dari kuil damai, harta pusaka suci mereka? Aku ingat pendeta bilang cuma akan diberi pada orang yang punya takdir spiritual. Banyak orang yang memohon dan merayu, tapi tak ada yang dapat. Siapa sangka malah tergantung di leher Lala. Kebetulan saja. Sebenarnya, suamiku naik gunung sambil berlutut dan menunduk dari bawah gunung sampai ke kuil damai. Dan akhirnya bisa menyentuh hati pendeta. Dan karena pendeta itu menganggap Lala punya spiritual yang kuat. Dan dia beri giok itu pada putri kami. Wah, kau sungguh beruntung. Suami yang baik hati dan anak laki-laki yang hebat. Dan anak perempuannya, meskipun masih kecil, tapi pendeta kuil damai sudah bilang kalau dia punya bakat spiritual, pasti akan meraih pencapaian besar. Johan, kau sangat sayang anak dari selirmu, tapi malah meremehkan Jimmy dan Nita. Apakah kau masih punya hati? Menurutku pendeta itu sudah pikun. Sudah tak bisa bedakan yang baik dan buruk. Dan giok jelek itu kalau di depanku juga tak akan kulihat. Ini? Ini, giok ini. Konon katanya, giok ini tak bisa dihancurkan dan bisa melindungi pemiliknya. Tapi hari ini itu pecah. Itu berarti akan datang pertanda yang sangat buruk. Ini, giok itu diberi pada Nona Lala dan langsung pecah. Apa mungkin Nona Lala bukan orang yang ditakdirkan seperti kata pendeta yang punya takdir spiritual? Mungkin artinya damai dalam kepingan. Damai dalam kepingan. Mungkin giok ini lindungi Lala dari sebuah bencana. Ya, benar sekali. Benar-benar pintar berbohong. Nyonya, kalau bukan karena putra curi naskah militer Tuan Jimmy dan mengalahkan orang Nata, dia tak akan terkenal. Reina ini juga tak punya kesempatan untuk hadir di pesta bunga ini. Kalau hari ini bisa dekat dengan Yang Mulia, itu akan sangat baik untuk karir Johan dan putra. Aku tak boleh lewati kesempatan ini.
Kakak, waktu di kediaman Juana, kita hanya saling menyapa. Kita belum sempat benar-benar bicara. Aku dengar Tuan Jimmy mengalami kebakaran lagi ya. Lukanya sangat parah sampai tak dikenali. Kebakaran berkali-kali seperti itu? Mungkinkah ada pembawa sial di dalam rumah itu? Itu benar-benar fitnah. Aku ini koi kecil pembawa hoki yang bereinkarnasi. Anakmu itu yang pembawa sial, yang hancurkan keluargamu. Tuan Jimmy, pasti keadaannya lebih buruk dari sebelumnya ya? Kakak sungguh kasihan. Ku dengar orang yang diharapkan juga tak ada. Aku dengar baru-baru ini Tuan Putra Seraka strategi perang dan membantu kota Kino menangkan kemenangan besar atas orang Nata. Putra dulu tak terkenal berkat Jenderal Johan ajukan strategi itu atas namanya. Itulah cara kaisar menemukan bakat seperti itu. Tuan Jimmy dulu juga orang yang hebat dan banyak yang mengaguminya. Kalau tak ada masalah, mungkin dia sekarang bisa seperti Tuan Putra. Kakak, meskipun Tuan Jimmy cuma bisa hidup sebagai orang cacat, tapi karena rasa terima kasih pada Jenderal Johan sudah rekomendasikan anakku, aku akan pastikan Putra bisa gantikan posisi Jimmy dan buatkan buku strategi untuk kota Kino. Ini juga memenuhi mimpi Tuan Jimmy. Tuan Putra, buku militer setengahnya yang dia miliki, apa benar ditulis sama dia? Apa maksud pertanyaanmu itu? Kemampuan anakku dilihat langsung oleh kaisar. Apakah menurutmu dia mengambil milik orang lain? Ngomong-ngomong, kedua nyonya ini benar-benar berjodoh ya. Kedua suami kalian bermarga Sinata. Anak kalian juga, umurnya juga sama. Kalian sungguh takdir dari kehidupan sebelumnya. Takdir katamu. Bertemu keluarga mereka itu buat Mahendra seperti dikutuk 8 generasi. Yang mulia telah tiba. Aku tertunda karena urusan istana, jadi tak bisa cepat. Maaf membuat menunggu ya. Salam hormat pada yang mulia. Semuanya silakan bangun. Hari ini Kaisar sengaja membuat pesta bunga ini untuk undang kalian nikmati bunga yang mekar. Dengan pemandangan seindah ini, tidak perlu terlalu formal. Yang mulia, tusuk konde itu terlihat seperti yang diberi ibu padaku saat aku menikah. Yang mulia, aku... Nona Naura, aku sudah hamil. Sudah mengandung 3 bulan. Aku ingin bagikan kebahagiaan ini padamu. Selamat Yang Mulia. Akhirnya yang diharapkan terkabul. Pasti karena kebaikan Yang Mulia dilihat oleh Tuhan. Tak sangka Nita bawa keberuntungan ini. Yang dikatakannya 3 bulan lalu benar terjadi. ini cuma hal kecil. Aku adalah pembawa keberuntungan yang disukai semua orang. Semua orang mau beri aku sedikit bantuan. Selamat Yang Mulia. Harapannya terkabul. Saya cuma rakyat biasa yang tak bisa beri apapun. Tapi kebetulan saya punya 1 pil penyelamat dari pendeta di kuil damai. Saya harap Yang Mulia bisa menerimanya. Obat ini sangat langka, harus digunakan untuk hal yang penting. Kalau Jimmy ditakdirkan untuk selamat, dia akan lewati ujian ini. Jika tidak, untuk apa dipaksakan? Ini menyangkut nyawa Jimmy, tapi mereka tak mau beri obatnya. Tapi sekarang diberi orang luar. Ibu jangan marah. Selama aku di sini, aku lebih manjur dari obat apapun. Ku dengar pil ini cuma ada 2 di seluruh dunia. Keduanya dimiliki oleh Jenderal Johan. Tapi bagaimana bisa ada di tanganmu? Apa kau dan Jenderal Johan sangat dekat? Yang Mulia, jangan salah paham. Nyonya Sinata saat melihat Lala yang lucu ini, dia memberi ini sebagai hadiah Lala. Aku dan Jenderal Johan tidak dekat. Bagus kalau begitu. Aku dan Nyonya Naura sudah seperti adik kakak. Kalau ada yang berani menyakitinya, itu artinya juga berurusan denganku. Sejak kapan Naura dekat dengan Yang Mulia? Yang Mulia, aku tidak berani melakukan itu. Lala sepertinya sudah mulai rewel. Saya pamit dulu ya. Tunggu. Kakak, ada apa? Tusuk konde di kepalamu itu dapat dari mana? Ini diberi suamiku, tanda kasih sayangnya. Cinta yang lebih dalam dari permata. Janji menua bersama. Kebetulan sekali, saat aku menikah, ibuku pesan khusus tusuk konde untukku. Desainnya aku sendiri yang buat. Cuma ada 1 di dunia. Tapi setelah aku menikah dengan Jenderal Johan, itu hilang. Aku lihat yang di kepalamu itu sangat mirip dengan punyaku. Ini bukan punyamu. Tusuk konde ini ada banyak di dunia. Atas dasar apa kau bilang ini punyamu? Saat itu dibuat, aku minta diukir namaku di sana. Yang Mulia, di atas benar ada namanya. Reina, kau tak cuma rebut tunangan anakku, kau juga pencuri. Yang Mulia, aku benar difitnah. Ini benar diberi oleh suamiku.
Tusuk konde ini mas kawinnya Nona Naura. Tapi kau bilang ini diberi oleh suamimu kan? Jangan-jangan suamimu itu Jenderal Johan. Bukan. Kalau begitu kau pencuri. Yang mulia, tolong yang mulia, tegakkan keadilan untukku. Apa dia pencuri atau bukan? Tangkap dia. Selidiki dan kita akan tahu. Pengawal, Siap, Yang Mulia. tangkap dia. Tidak, Yang Mulia, aku tak bersalah. Aku bukan Ayo. pencuri. Aku bukan pencuri, Yang Mulia. Pelajaran untuk dia, rasakan. Johan, Reina, akan kupastikan barang yang kalian curi dikembalikan satu persatu. Nyonya, Reina baru dibebaskan. Tampilannya sangat menyedihkan. Saat di jalanan, dia diomongi orang terus. Sayangnya, kasus ini selesai dengan cepat. Dia bilang ada pencuri masuk ke sini dan curi tusuk kondemu lalu dijual ke pasar. Reina ini katanya tak tahu apa-apa. Johan ini, demi selirnya ini, benar-benar tak peduli apapun. Jenderal Johan, Naura, kenapa kamu bertindak gegabah? Kamu di depan Yang Mulia, tuduh ibunya putra itu pencuri. Kamu tahu nggak? Tusuk konde itu sudah dicuri dan dijual ke dia. Ini kamu merusak nama baik orang. Mas kawinku hilang dan kau tak tangkap pencurinya. Malah di sini marah-marah. Jangan-jangan Jenderal Johan dan Reina benar ada hubungan. Maksud kamu apa? Aku cuma merasa kalian sesama wanita. Kenapa saling menyulitkan? Jenderal Johan sangat baik sampai pikirkan orang lain. Baik-baik, kita nggak usah bahas ini. Jimmy gimana? Keadaan dia gimana? Sejak kebakaran kemarin, kamu antar dia ke tempat ayah kamu. Apa kamu pikir ada orang sekitar mau bunuh dia ya? Kepergiannya ke kediaman guru besar itu pilihan Jimmy. Sekarang lukanya makin parah. Jangankan kau, bahkan aku pun dia tak mau bertemu. Lukanya separah itu ya? Naura, aku kenal seorang tabib yang hebat. Gimana kalau kita minta dia untuk periksa Jimmy? ayah brengsek, jangan kira aku tak tahu rencana apa yang sedang kau susun. Beberapa hari lagi orang Natal akan datang dan memberi penghormatan pada Yang Mulia. Yang Mulia adakan jamun khusus untuk tunjukkan kekuatan Kino dan beri penghargaan pada yang berjasa. Ayah brengsek takut kakak akan halangi jalur karir anak haramnya. Jenderal Johan, terima kasih sarannya. Tapi Jimmy sekarang sudah kehilangan semangat hidup dan menolak bertemu siapapun. Aku tak bisa bantu kurangi rasa sakitnya. Maka aku cuma bisa turuti apa yang dia mau. Kayaknya hidup Jimmy nggak lama lagi. Sayangnya, anak sialan ini nggak mati dalam kebakaran. Naura, kamu jangan terlalu sedih. Kedepannya, kita akan punya banyak anak. Naura, kamu kenapa? Ibu jijik karena omongan ayah brengsek sampai mau muntah. Tidak apa-apa. Mungkin karena pikirkan masalah Jimmy. Jadi terlalu lelah. Aku cuma sedikit lemas. Kalau gitu kamu istirahatlah. Aku minta pelayan buat bawain obat. Ibu jangan sedih. Keberuntungan kakak tak bisa direbut oleh mereka. Ibu tidak marah. Ibu cuma berharap bisa secepatnya lihat keluarga Sinata dapat balasan yang setimpal. Ada apa ibu memanggilku? Ada masalah apa? Kau sebagai istri Jenderal Johan, tapi tak peduli urusan keluarga Sinata. Apa gunanya menikahimu? Kakak ipar, meskipun aku tahu kau sedih karena masalah Jimmy, tapi kau menikah dengan Jenderal Johan. Harusnya pentingkan kakakku. Seorang istri harusnya ikut suaminya. Seorang pria segalanya bagi wanita. Cuma layani suami dengan baik, barulah istri itu dianggap berguna. Otak Clara sangat kecil, pasti dibungkus kain. Naura, pernikahan Clara dan Gunawan, semuanya kau yang urus. Clara, apakah sudah yakin korbankan masa depan yang cerah demi pernikahan ini? Kakak ipar, apa maksudmu? Menikah dengan Gunawan bagiku adalah masa depan terbaik. Tapi aku pernah dengar, Gunawan pernah menikah sebelumnya. Tak lama setelahnya, istrinya meninggal karena keracunan. Orang sekitarnya bilang dia pukul istrinya sampai mati. Nyonya Naura, aku nggak ada masalah sama kamu. Kenapa kamu menjelekan aku? Aku cuma mengatakan kebenaran. Kakak ipar, kenapa kau menantang pernikahanku dan Gunawan? Lagi pula, jika pria memukul wanita, itu bukan salah pria. Itu karena dia tak berguna, pantas kena pukul. Kalau menurut, kenapa memukulnya? Orang seperti Gunawan yang berbakat ini, cuma aku yang cocok sama dia. Sungguh pria kasar dan wanita bodoh yang cocok. Sangat cocok. Cepat nikahi mereka. Asal jangan rugikan orang lain. Bu, saat kau bujuk Clara untuk fokus studinya dan batalkan perjodohannya dengan Gunawan, kau didik dia jadi pejabat istana. Tapi setelah meraihnya, hal yang pertama yang dia lakukan adalah patahkan kaki ibu.
Ibu, di kehidupan ini aku cuma mau nikah dengan Gunawan. Lagi pula, aku sedang hamil anaknya. Baiklah, aku turuti kemauanmu. Kau kira tak ada kau? Kami tak bisa buat acara pernikahan? Mereka sungguh akan menggali kuburan mereka sendiri. Lihat ibu terus menolak, mereka malah ngira ibu sengaja untuk menentang pernikahan mereka. Jadi mereka makin kira Gunawan itu sangat hebat. Kalau di sini tak ada urusanku lagi, aku pamit dulu ya. Menikahkan dia ke keluarga Sinata. Sungguh sial 8 keturunan. Aduh ibu, tak usah pedulikan dia. Cepat atau lambat, kita akan mengusirnya. Tolong pergi dan tanyakan pendeta Kuil Damai. Pilih tanggal bagus untuk pernikahanku dan Gunawan. Masalah ini aku benar-benar bingung. Rencananya pagi ini mau ke kuil, tanya pada pendeta, tapi mereka bilang dia tiba-tiba bertingkah aneh dan bicara tak karuan. Aku khawatir 2 pil yang dia beri sebelumnya semuanya palsu. Menurutku pendeta itu memang sudah linglung dan pikun dan gila. Nita kalau sudah bicara, pasti akan terjadi. Ibu, hari ini hari pernikahan Clara. Kalau kamu nggak hadir, mereka akan bicarakan kamu dari belakang. Jelekan ya jelekan, aku sekarang sudah tak peduli lagi. Benar. Nyonya ada kabar buruk. Ada apa? Ada kabar dari istana. Kaisar tiba-tiba sakit jantung. Yang Mulia sangat cemas, memintamu bawa Nona Nita melihat kondisinya. Utusan dari orang Nata tiba di kota Kino beri penghormatan, tapi Kaisar kena penyakit menular. Di waktu yang genting ini, pantas saja Yang Mulia cemas. Penyakit menular? Nyonya, kau dan Nona Nita bukan tabib. Tapi kenapa Yang Mulia panggil kalian? Untuk apa? Ini menyangkut kota Kino di hadapan orang Nata. Ibu, ayo kita ke istana. Aku bisa bantu. Ayo kita ke istana. Baik. Nona Naura, Nita, akhirnya kalian datang juga. Tabib di istana sungguh tak bisa apa-apa. Sekarang, aku cuma bisa berharap pada Nita. Yang Mulia, Anda sedang hamil. Jaga kesehatan Anda. Kalau tidak, biarkan Nita bersama Kaisar sebentar. Bagaimana? Lahir di bawah bintang ungu, tapi ditakdirkan punya penyakit kronis, dan terus terbaring di tempat tidur. Penguasa seperti Anda yang mengabdi pada rakyat, baik hati dan berbudi, tidak pantas mendapatkan nasib seperti ini. Apa kamu yang dibilang Yang Mulia, bintang keberuntungan kecil Nita? Ya, anak baik. Kaisar, anak saya masih kecil. Tolong jangan salahkan Nita ya. Jangan tersinggung kalau dia tak sopan. Gimana aku akan nyalahin dia? Aku justru mau terima kasih sama dia. Kaisar, kau sudah tak apa? Jangan khawatir. Sekarang, aku rasa sangat segar. Benar-benar sehat. Syukurlah. Nita benar-benar bintang keberuntungan kita. Karena Nita suka giok ini. Ini buat kamu saja. Giok yang indah, aku suka Kamu lihat sekali. itu ya Mulia, kamu lihat. Nita tahu barang mana yang bagus. Si kecil mata lucu Nita. sekali. Kalung giok ini, hadiah dari Kaisar aku. Cuma ada 1 di dunia. Kaisar, itu terlalu berharga. Jangan menolaknya, Nyonya. Ini hadiah dari aku untuk Nita. Orang-orang Nata dan Kota Utara sudah lama bermusuhan. Akhirnya mereka menyerah kali ini. Kalau mereka tahu aku sakit karena wabah, bisa memicu perang lagi. Aku tentu nggak takut pada orang Nata. Tapi yang menderita, rakyat biasa. Itulah kenapa Nita bintang keberuntungan Kota Utara. Aku nggak cuma akan kasih kalung ini, aku juga akan mengangkatnya sebagai anak angkatku. Dia akan dikasih gelar Putri Nita. Nyonya, cepat bantu Nita untuk terima dekret kekaisaran. Nita adalah yang pertama dalam sejarah yang diberi gelar tanpa darah kerajaan. Terima kasih Yang Mulia. Bangunlah. Kota Utara punya seorang seperti Nita berkasih jati. Dia bawa keberuntungan bagi seluruh kerajaan. Dalam beberapa hari delegasi Hu akan tiba membayar upeti. Aku akan mengadakan pesta saat itu. Semua yang berkontribusi pada negara akan diundang. Bawa Nita bersamamu saat waktunya tiba dan hadiri pesta bersama. Aku percaya, dengan kehadiran Nita, orang Nata nggak akan berani membuat masalah. Hari ini pernikahan Clara, tapi sebagai kakak ipar, kau tak hadir. Begitukah cara orang tuamu mengajarimu? Aku cuma tahu, kepentingannya lebih besar harus didahulukan. Yang Mulia Ratu memanggilku dan Nita untuk ke istana. Menurutmu, Ibu, apa pernikahan Clara lebih penting dari Ratu?
Jangan gunakan Ratu untuk menekanku. Ratu baru saja hamil dan kau sering bawa Nita ke istana. Tidakkah kau takut dia membawa sesuatu yang berbahaya? Ibu, Membawa apa tepatnya? Naura, hari ini Yang Mulia Ratu memanggilmu ke istana. Apa alasannya? Bukan hal yang penting. Cuma karena Yang Mulia Ratu merindukan Nita. Kebetulan Yang Mulia juga ada di sana dan melihat cerdasnya dan putuskan untuk mengangkatnya. Dan dia diberi gelar Putri Lita. Besok akan diumumkan ke seluruh kerajaan. Apa? Jenderal dan ibu pasti juga bangga pada Nita, kan? Bangga. Tentu saja aku bangga. Tapi Naura, Nita masih sangat kecil. Kenapa Yang Mulia tanpa alasan mengangkatnya sebagai anak sendiri? Kehormatan langka seperti ini, bahkan putri para menteri pendiri gak pernah menerimanya. Bajingan itu pasti gigit gigi sampai hancur. Dia berharap anak sialnya akan bawa keberuntungan. Aku juga tak yakin. Mungkin itu berkah dan takdir Nita. Anak terkutuk. Dengan berkah apa? Kalau saja itu Lala yang belum bertemu dengan Kaisar, dia akan dapat gelar putri juga. Dan lebih lagi, Yang Mulia memintaku membawa Nita ke pesta perayaan dalam 2 hari. Apa? Kau bahkan bisa hadir di pesta kemenangan? Bahkan aku sebagai jenderal gak bisa mendapat undangan ke pesta kemenangan. Naura dan bintang sial itu hak apa yang mereka miliki? Jenderal, apa kau tidak diundang ke pesta? Aku... Meskipun aku mewarisi gelar jenderal, pangkat resmiku masih rendah. Aku belum kasih kontribusi untuk kota utara. Kalau jenderal ingin hadir, aku bisa minta pada Yang Mulia Ratu besok. Naura, aku akan merepotkanmu. Urusanmu juga urusanku. Antara suami istri tidak perlu terlalu formal. Ketika putra menjadi pahlawan terbaik kota utara, itulah hari kamu, Naura, akan diusir dari kediaman jenderal. Johan, aku akan pastikan bahwa di pesta, kau akan melihat anak harammu dihukum karena menipu Kaisar. Teruslah tersenyum ayah bajingan. Tapi begitu pesta dimulai, kau tak akan tersenyum lagi. Ibu, aku kontributor terbesar kali ini. Gimanapun Kaisar harus mengangkatku sebagai jenderal besar. Anakku putra, kau membuatku sangat bangga. Ibumu dan ayahmu sangat bahagia untukmu. Apa yang kau lakukan di sini? Hari ini pesta perayaan. Cuma pejabat berjasa yang diundang. Seperti anakku yang beri strategi militer yang mengalahkan orang Nata. Dan kau Naura tak mencapai apa-apa. Dan anakmu itu cacat. Bahkan putrimu itu pembawa sial. Kehadiranmu di sini cuma memalukan. Naura, kemana kamu pergi? Sudah lama jadi pencuri, sampai kira apa yang kau curi jadi milikmu. Naura, apa maksudmu dengan itu? Jangan terlalu sombong ya. Begitu anakku capai puncak kesuksesan, dia akan balas dendam untuk tusuk konde yang dicuri. Sukses sungguh. Kalau kau bisa tinggalkan istana dalam keadaan utuh, aku akan mengakuinya. Kalau kau mampu. Naura, putra pahlawan kota utara. Bahkan Yang Mulia sangat memujinya. Jangan marahi orang penting dan libatkan seluruh kediaman jenderal. Ayah, Jimmy itu gak akan muncul dan merusak segalanya kan? Jangan khawatir. Orang buta itu cuma tinggal 1 kaki di liang kubur. Masalah apa yang bisa dia buat sekarang? Yang Mulia, sejak zaman kuno, wilayah barat kami telah melahirkan banyak prajurit pemberani dan terampil di medan perang. Mereka tak terkalahkan. Tapi kali ini, kami dikalahkan sama kota utara. Aku penasaran, siapa ahli strategi hebat ini yang bisa membuat prajurit kami menderita kekalahan telak? Wilayah barat mungkin punya bakat, tapi kota utara juga punya ahlinya. Tuan Johan, ahli strategi di balik semuanya. Orang yang mengalahkan prajurit kami sebenarnya seorang pemuda. Ini, Yang Mulia, apa kamu percaya denganku sekarang? Atau kamu mengatakan kota utara cuma mengalahkan kami kali ini karena keberuntungan belaka? Jadi, kamu menemukan orang tak dikenal tanpa reputasi untuk menipu orang Nata Barat. Apa maksudmu? Kota utara penuh dengan bakat, gak mungkin menang cuma karena keberuntungan. Kamu mungkin muda, tapi kalau benar dibalik semua ini merencanakan setiap langkah, maka kamu pasti sangat berbakat. Kalau enggak, gimana kamu bisa mengatur? Aku juga tahu sedikit strategi militer dan ingin menantangmu. Berani kamu terima? Kalau strategi dan taktikmu bisa meyakinkanku, maka kami orang barat akan menyerahkan 5 kota sebagai tanda menyerah. Aku... Bukannya kamu pahlawan muda yang dikagumi kota utara? Jadi apa? Kamu takut? Ataukah kamu pahlawan palsu yang cuma banyak bicara, omong kosong? Mana mungkin itu palsu? Orang Nata terlalu arogan.
Bahkan setelah kalah, mereka masih berani bersikap seperti ini. Dengan cuma setengah manual strategi, Tuan Johan mengalahkan pasukan Nata. Apa dia akan takut ada utusan? 5 kota ini pasti akan menjadi milik kota utara. Dia cuma utusan Nata. Putra masih punya manual strategi itu. Dia pasti menang. Sebaliknya, Putra akan membawa kejayaan bagi kota utara. Dan Yang Mulia pasti akan lebih menyukainya. Rencana Bajingan sangat jelas. Aku bisa mendengarnya dari sini. Dia remehkan utusan Hu ini. Dia ahli taktik terkenal dari barat. Kulungan yang dia baca bahkan lebih tinggi dari Putra sendiri. Melawannya, Putra akan hadapi masalah. Yang Mulia, kami baru saja kalahkan orang Nata. Dan sekarang mereka sudah begitu arogan. Kalau kita tak hancurkan semangat mereka sekarang, aku khawatir tak lama lagi mereka kembali dengan balas dendam. Kalau begitu, Tuan Johan, maju dan bertarung dengannya untuk menghidupkan pesta. Tapi, kalau kamu kalah lagi, itu nggak akan cuma kehilangan 5 kota, tapi juga kebanggaan orang Nata. Kami orang Nata selalu menghormati taruhan kami. Tapi kalau dia kalah, kalau dia gagal, maka kota utara juga harus menyerahkan 5 kota. Menyerahkan 5 kota. Yang Mulia, wilayah negara pengaruhi jutaan nyawa. Tolong pertimbangkan lagi, Yang Mulia. Jadi kau pikir anakku Putra akan kalah dari utusan Hu? Yang Mulia, Putra sepenuhnya setia pada kota utara. Meskipun masih muda, manual militer yang dia tulis digunakan di garis depan untuk menangkan pertempuran. Ini sesuatu yang kami semua saksikan. Jadi wanita hina ini percaya bahwa kali ini juga akan bawa kehormatan. Jadi aku mohon Yang Mulia, beri kesempatan untuk melayani bangsa. Masalah ini bukanlah sepele, ini juga menyangkut. Kakak, apa karena putramu yang telah jadi cacat dan tak bisa lagi buat prestasi sehingga kau hentikan Putra dari layani negara? Naura, nasib Jimmy sudah ditentukan. Gimana bisa kamu cuma karena kasihan padanya mengabaikan kepentingan negara? Cukup, semuanya berhenti berdebat. Aku sebagai kaisar negara ini gak bisa bertaruh kota sebagai taruhan. Yang akan kami lakukan, kalau kamu mampu mengalahkan Putra, maka kekalahanmu dalam ganti rugi perang akan dipotong setengah. Baik, sangat baik. Kaisar kota utara benar-benar dermawan. Ini pertama kalinya aku lihat seseorang yang begitu bersemangat menuju kematiannya sendiri. Yang Mulia, apa kalian masih ingat pertempuran Siliang 5 tahun lalu? Pertempuran Siliang itu terkenal di mana-mana. Aku ingat pertempuran ini dicatat dalam arsip militer sebagai pelajaran. Benar, dalam perang itu orang Nata menderita kekalahan telak. Mereka menyimpan dendam sejak saat itu. Sekarang mereka membicarakannya lagi, cuma untuk membuat Putra menawarkan kontra strategi. Karena Tuan Muda Putra seorang jenius militer, maka pasti dia punya wawasannya sendiri. Kalau begitu silakan bicara dan biarkan semua orang mendengarnya. Aku ingat manual militer Jimmy berisi wawasan soal pertempuran Siliang. Tapi entah gimana aku gak bisa ingat ucapannya. Saat itu, saat Jimmy tahu dia kehilangan penglihatannya, dia putus asa dan membuang manual militer yang telah dia tulis ke dalam kolam. Meskipun aku mengambilnya tepat waktu, tapi beberapa halamannya telah rusak. Strategi Siliang kebetulan ada di bagian yang rusak. Itu sangat persis. Meski Johan beri buku itu pada Putra, dengan cuma setengah isinya, Putra yang bodoh itu akan sulit menemukan sisa strateginya. Aku nggak percaya bahwa seseorang yang mengalahkan prajurit Nata nggak bisa menjelaskan solusi untuk pertempuran Siliang. Kecuali kamu nggak ngerti taktik militer sama sekali. Tuan Johan, cepat bicara. Kalau jawabanmu memuaskanku, aku akan mengangkatmu sebagai panglima besar. Putra, jangan gugup. Bagikan saja analisismu secara terus terang. Memimpin pasukan seperti mengatur aliran air. Tapi yang tajam harus dihindari. Seperti mengalihkan arus. Kalau Putra diangkat sebagai panglima besar, maka keluarga Johan benar-benar sedang naik daun. Seperti mengalihkan arus. Hah, aku nggak bisa melanjutkan. Si jenius yang disebut-sebut Putra cuma biasa-biasa saja. Yang Mulia, kamu percayakan seorang pemuda dengan tugas penting ini dan bermaksud menjadikannya panglima besar. Hah, tapi dia nggak bisa menjawab pertanyaan militer dasar seperti ini. Kalau kabar ini tersebar, bukankah akan memalukan kekaisaran? Putra, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu menulis manual yang mengesankan, bahkan aku terkejut membacanya. Tapi kamu nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Mohon Yang Mulia tenangkan amarahmu. Aku Yang Mulia. Yang Mulia, Putra dia... Pasti dia terlalu gugup untuk memberi jawaban. Menggunakan kegugupan sebagai alasan untuk membodohiku. Nggak semudah itu. Orang yang kalian puji sebagai pahlawan gak bisa merespon. Aku kira nggak ada yang bisa menghilangkan keraguanku. Kalau begitu Yang Mulia, pengurangan 50% dalam ganti rugi perang akan kuambil sekarang. Siapa bilang kota utara selain dia nggak punya orang berbakat lain?
Bukannya Jimmy sudah sakit parah nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kenapa bisa di sini? Hamba yang hina Jimmy menyapa yang mulia. Jimmy, kamu masuk istana tanpa dekrit. Apa kamu nggak bagian otoritas kaisar? Aku yang mengizinkannya, dan yang mulia pernah berkata, siapapun dari keluarga Lier boleh menghadiri pesta ini. Kalian semua boleh bangun dan bicara. Terima kasih yang mulia. Jimmy, kamu cuma seorang cacat. Bahkan aku nggak bisa menemukan strategi itu. Apa yang bisa kamu ketahui? Kota Utara membanggakan banyak bakat, tapi sekarang bergantung pada orang buta untuk melayani negara. Lucu sekali. Strategi militer seperti mengendalikan air, hindari serangan kuat dengan strategi, dan alihkan tekanan seperti saluran. Manfaatkan kekosongan mereka seperti membendung sungai. Menghadapi musuh sekaligus. Hadapi mereka secara gak langsung. Serang di mana musuh paling lemah, dan targetkan kerentanan mereka. Ini akan menyebabkan kekalahan Silian dan menunda tindakan mereka. Pengepungan menyebabkan mereka runtuh sendiri. Ini adalah solusinya. Kamu, bukannya kamu buta. Kamu, bukannya kamu buta. Laura, mata Jimmy sembuh. Ya, tuanku. Kau, sesuatu yang penting seperti ini. Kenapa kau sembunyikan dariku? Aku cuma ingin memberi kejutan, tuanku. Sekarang, Jimmy bisa melihat lagi, tuanku. Kau seharusnya lebih senang daripada siapapun. Senang? Tentu saja aku senang. Ini sangat memuaskan. Ayah bajingan hampir muntah darah karena marah. Lebih baik membagi musuh daripada menghadapi sekaligus. Strategi ini benar-benar brilian. Aku nggak menyangka bahwa di Kota Utara benar-benar punya bakat muda yang luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Nyonya Naura, putra dan putrimu, harta sejati Kota Utara. Liar, cerdas dan cemerlang. Dan Jimmy juga pilar bumi. Yang mulia, kau sudah berjanji tadi bahwa siapapun yang usulkan solusi akan diangkat jadi panglima besar. Karena Jimmy memberi jawabannya, dia seharusnya diberi hadiah, kan? Jimmy pantas mendapat hadiah. Aku akan mengandung gerahimu. Yang mulia, tolong selidiki masalah ini dengan seksama. Jimmy mencuri strategi anakku. Dia berani di sini di aula besar bicara omong kosong. Yang mulia, ini kejahatan besar menipu kaisar. Yang mulia, strategi militer ini benar-benar dirancang sama aku. Dia mencuri metodenya. Kamu benar-benar tahu cara berbicara omong kosong, memutar kebenaran dan kebohongan. Jelas kamu yang mencuri risalah militerku. Gimana bisa itu menjadi milikmu? Aku pikir Kota Utara bersatu. Nggak pernah menyangka kalian saling menjatuhkan. Sepertinya menyerang Kota Utara masih mungkin. Apa yang terjadi di sini? Yang mulia, strategi ini yang kususun siang dan malam dengan tanganku sendiri. Jimmy dulunya buta. Fakta yang terkenal. Orang cacat seperti dia, gimana mungkin menulis sesuatu yang membuat yang mulia memujinya? Hari ini Jimmy berperilaku keterlaluan. Aku khawatir ada orang di belakangnya. Yang mulia, karena putra hari ini sedang sakit, dia tidak bisa merespon. Tapi kontribusinya itu nyata dan tidak terbantahkan. Sangat solid. Tolong lihat kebenaran dengan jelas, Yang mulia. Keras kepala seperti bebek mati. Kakak, cepat buat mereka kalah total. Yang mulia, Jimmy sejak kecil sudah membaca teks militer. Berdasarkan pertemuan sebelumnya, dia susun strategi untuk layani Kota Utara. Dan untuk memberi kekuatannya, aku bisa bersaksi, strategi dan teori semua ditulis oleh Jimmy sendiri. Kata demi kata. Kau ibunya, tentu saja kau akan membelanya. Aku tak akan biarkan siapapun mencuri kejayaan anakku. Kota Utara baru saja memenangkan perang. Sudah ada yang berebut pujian. Yang mulia, sebagai penguasa negara, nggak bisa bedakan benar dan salah. Aku punya penilaianku sendiri. Jenderal, kamu orang yang menyampaikan strategi itu. Kamu yang membawa dia. Kamu klaim risalah itu diajukan sama putra. Tapi sekarang yang dikatakan Nyonya Naura bertentangan sama kamu. Jelaskan ini sekarang. Apa kebenarannya? Yang mulia, risalah itu memang dipercayakan padaku sama putra untuk disampaikan pada Yang mulia mengenai Jimmy. Aku nggak pernah melihatnya menulis strategi atau teori apapun. Johan, kau ini... Naura, cuma karena Jimmy putraku, aku nggak bisa berbohong pada kaisar, bukan? Yang mulia, bahkan jenderal telah membenarkan putraku. Pasti kau percaya sekarang. Beberapa orang cuma jahat, mencoba mencuri apa yang bukan milik mereka. Ibunya seperti itu, apalagi anaknya. Ya ampun, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu tak tahu malu. Diam saja mulutmu itu.
Putra, apa ini benar-benar kamu yang menulis risalah itu? Yang mulia, aku bersumpah pada langit, kalau ada satu kata pun yang salah, biarkan petir menyambarku. Aku terima hukuman apapun. Jangan terburu-buru, aku beritahu Dewa Petir untuk menyambarmu. Ingat kamu bilang apa? Yang mulia, ketika risalah diajukan itu cuma setengah selesai. Karena aku buta dan telah kehilangan semua harapan pada satu titik, aku benar-benar menyerah. Untungnya, ibuku dan adikku selalu ada di sampingku. Mereka membantuku bangkit kembali. Jadi, separuh kedua risalah sekarang telah selesai. Tolong tinjau, Yang Mulia. Sangat baik. Aku tahu buku militer yang kubaca sebelumnya nggak lengkap. Ternyata kamu belum selesai menulisnya. Buku strategi ini benar-benar brilian. Dengan mahakarya ini, aku nggak perlu takut invasi apapun. Dengan cuma setengah buku, mereka sudah mengalahkan kami pertempuran demi pertempuran. Sekarang kita punya strategi lengkap. Akan tak terkalahkan. Putra, jilid buku dan belakang buku ini punya tulisan tangan yang identik dan isinya mengalir lancar. Jelas ditulis orang yang sama. Sekarang kamu nggak ada yang bisa dikatakan, bukan? Enggak. Itu dia. Dia mencuri strategi militerku. Yang Mulia, buku strategi ini ditulis semua sama aku. Aku awalnya ingin menyerahkannya kepada Yang Mulia. Tapi aku nggak pernah menyangka dia akan mencurinya dariku. Dia mencurinya. Berbohong tak tahu malu, masih tak menyesal. Ada apa dengan matamu? Putra. Ibu. Putra. Kenapa aku nggak bisa melihat apapun? Kenapa aku nggak bisa melihat apapun sama sekali? Bisakah kau melihatku? Bisakah kau melihat ibumu? Dia baru saja bersumpah dan kemudian disambar petir. Sepertinya buku ini benar-benar dicuri sama Putra. Kalau langit memperhatikan, kita semua akan tertipu oleh ibu dan anak itu. Benar-benar tertipu. Putra, beraninya kamu. Kamu bahkan berani menipu kaisarmu. Yang Mulia, ini salahku. Putra dan aku cuma sesaat bingung. Kami tak akan melakukannya lagi. Takkan lagi. Johan, kamu orang yang menyampaikan buku itu. Jadi, kamu pasti tahu. Yang Mulia, aku benar-benar gak tahu. Ketika Putra memintaku menyerahkan buku itu, aku cuma ingin rekomendasikan paket kepada Yang Mulia. Aku cuma terlalu terburu-buru dan gak akan memastikan asalnya. Tapi aku gak sengaja menipu Yang Mulia. Johan, kalau itu orang lain, kau mungkin menyebutnya ceroboh. Tapi Jimmy adalah darah dagingmu sendiri. Tapi kau memihak orang luar. Apakah Putra adalah anakmu yang sebenarnya? Ya Mulia Ratu, aku cuma bingung. Aku mempercayai orang yang salah. Ini semua salahku. Aku terlalu sibuk dengan tugas resmi dan mengabaikan Jimmy. Aku bahkan gak tahu dia begitu mahir dalam strategi. Tapi Naura dan aku selalu menjadi pasangan yang penuh kasih. Naura, kamu gak menyalahkanku kan? Yang Mulia Ratu, Jenderal dan aku sudah lama terasing. Aku sedang bersiap untuk bercerai. Naura, kamu! Aku gak akan ikut campur dalam urusan rumah tanggamu. Papi menipu kaisar, kejahatan besar. Putra mencuri buku strategi dan mengklaim sebagai miliknya. Ini pengkhianatan. Kejahatannya gak bisa dimaafkan. Eksekusi, iya segera! Yang Mulia, ini salahku. Kami tak akan melakukannya lagi. Kami tak akan. Johan, untuk penilaianmu yang buruk. Karena itu untuk upaya perang. Dan gak ada bahaya besar yang terjadi. Kamu akan kehilangan gaji 2 tahun. Aku gak ingin mati. Aku gak ingin mati. Ya Mulia, Ibu. Aku akan menyelamatkanmu. Mintalah dia membantu. Aku akan menyelamatkanmu. Aku berterima kasih atas murahan hati Yang Mulia. Naura, apa semuanya hari ini adalah bagian rencanamu sejak awal? Johan, mereka bilang Putra akan dihukum mati oleh Yang Mulia. Itu semua omong kosong, kan? Putra sudah pulang, kan? Bukannya begitu? Dia baik-baik saja, kan? Katakan sesuatu! Dia dieksekusi sama kaisar! Putraku yang malang! Apa yang sebenarnya terjadi? Putra pahlawan kota utara, bagaimana bisa dihukum mati? Penglihatan Jimmy telah pulih. Dia membuat pertunjukan di pengadilan hari ini, menarik perhatian semua orang. Masalah buku strategi terungkap. Yang Mulia saat marah, aku hampir terseret juga. Penglihatan Jimmy pulih?
Itu pasti penipuan yang disengaja sebelumnya. Wanita jahat itu sudah membunuh cucuku. Aku tak akan membiarkannya lolos. Ibu, Naura ingin bercerai denganku. Apa? Bercerai? Kami tak suruh tinggalkan kediaman Sinata. Kenapa dia meminta cerai? Sekarang, keluarga Naura sedang naik daun lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kediaman Sinata kami semakin merosot. Towes itu jelas mengatakan Lala berkah kediaman kami. Tapi sekarang, itu karena kediaman Sinata masih punya pembawa sial. Sekarang aku melihatnya dengan jelas. Semua karena Nita yang terkutuk itu. Pikirkan, Lala bahkan belum dibawa kembali. Keberuntungannya masih di luar. Tapi Nita sudah ada di kediaman Sinata sepanjang waktu. Tak heran kami semakin merosot. kamu benar, Ibu. Itu masuk akal. Prioritas utama kami sekarang usir ibu dan anak-anaknya dari kediaman Sinata. Kita harus menjauh dari Nita. Mengenai Putra, nanti kita akan berurusan dengan mereka. Dan jangan lupa, kita masih punya Indra yang ada di samping Louis. Selama dia tertangkap bersekongkol dengan musuh, seluruh rumah tangga guru besar akan ikut terjatuh. Putra, ayah akan balas dendam untuk kamu. Aku janji. Hati-hati ya, jangan tinggalkan apapun. Pastikan memeriksa bagian dalam juga. Semuanya milik Nyonya Muda kita. Bawa semuanya. Mengerti? Jimmy, Nita, pengepakan hampir selesai. Butuh sedikit waktu lagi ya. Begitu ibu pindah, kediaman Sinata cuma akan jadi cakang kosong. Jangan lupa, jangan tinggalkan mereka satu koin pun. Mengerti, si kikir kecil? Kita akan membawa semuanya. Gak ada satu sen pun yang tertinggal. Oke? Nyonya, Clara sudah kembali. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia mohon padamu dan berbicara untuknya. Dia ingin aku bicara untuknya. Ketika dia menikah, bukannya dia tak mengenalku sebagai kakak ipar? Nyonya, jadi apa kau ikut bersenang-senang? Ibu, kakak, aku ingin kembali ke kediaman Sinata. Aku tak mau kembali ke keluarga Chen yang buruk itu. Kau baru menikah ke keluarga Chen sebentar. Kenapa tiba-tiba berteriak untuk kembali ke rumah orang tua? Anak perempuan yang sudah menikah seperti ayahnya dibuang, gak bisa diambil kembali. Kamu kembali tanpa sepatah kata. Kalau kabar ini tersebar, bukankah itu akan membuat semua orang menertawakan kediaman Sinata? Kakak ipar, aku seharusnya tak abaikan nasihatmu. Gunawan sungguh bukan pria baik. Aku mau kembali ke akademi, ingin terus belajar. Bukankah kau yang bilang masa depan terbaik seorang wanita menikah dengan pria yang dicintainya? Bukannya kau sudah dapatkan yang kau inginkan? Tidak seperti itu. Aku salah, kakak ipar. Aku mohon padamu, jangan paksa aku kembali. Keluarga Chen itu semuanya buruk. Mereka semua menindasku. Gunawan, dia bahkan memukulku. Kau pernah bilang pria pukul wanita itu normal. Wanita pantas menerimanya. Apa sudah lupa? Bumerang itu menyakitkan, bukan? Kau kakak iparku. Saat aku alami hal ini, kau tak membantu. Kau mengejekku dan olok-olokku. Apakah kau masih punya martabat sebagai nyonya rumah? Kakakmu dan aku sudah bercerai. Jangan panggil kakak ipar lagi. Itu bisa sebabkan kesalahpahaman. Bukannya kau mencintai kakakku? Bagaimana mungkin kau bercerai darinya? Clara! 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 Clara, aku salah. Aku gak seharusnya bertengkar dengan kemarin. Baiklah, mari pulang. Ibumu menunggumu di rumah. Gunawan memukulku. Adik perempuannya juga menindasku. Aku mohon padamu, jangan biarkan dia membawaku. Dia akan pukul sampai mati. Aku mohon Clara, padamu. gimana kamu bisa memfitnahku seperti itu? Sejak kamu menikah ke keluarga Chen, aku bahkan gak menaikkan suara padamu. Apalagi memukulmu. Gunawan memukulku di tempat yang tak terlihat. Jadi tak akan ada yang tahu. Clara, jangan terlalu emosional. Tenanglah. Clara sudah dimanja selama ini. Kami terlalu memanjakannya. Dia menjadi keras kepala. Bawa dia pulang. Ingat saja, jangan biarkan dia terlalu keras kepala. Gimanapun suatu hari, dia juga akan menjadi seorang ibu. Kalau tetap kekanak-kanakan seperti ini, gimana bisa berhasil? Saatnya untuk mendisiplinkan. Disiplin harus dilakukan. Terima kasih, kakak. Ibu, aku mohon. Jangan biarkan Gunawan membawaku kembali. Aku memohon. Johan, kenapa kita tak biarkan Clara? Ibu, sejak Clara menikah ke keluarga Chen, dia sekarang milik keluarga Chen. Bukan tempat kita untuk ikut campur. Terima kasih pengertian kakak. Clara, ayo pergi. Jadi baik. Kita pulang. Hah? Clara dibesarkan olehmu. Kau melihat dia tumbuh. Dan sekarang kau cuma diam. Dasar wanita jahat.
Jangan lupa, penderitaan Clara sekarang semua karena keluarga Johan. Kau yang sebabkan ini. Kau masih ingin memukulku seperti dulu. Itu mimpi. Itu takkan terjadi lagi. Ini keterlaluan. Sangat keterlaluan. Nyonya, Tuan Muda dan Chandra telah mengemas semua barang. Dari mas kawinmu, semua telah dikirim ke kediaman guru besar. Naura, apa kamu sadar? Impulsifmu hari ini mungkin bawa penyesalan seumur hidup. Apa kamu akan menyesal selamanya? Tuan Jenderal, apa kau pikir aku menceraikanmu cuma karena marah? Bukannya begitu. Kamu marah karena aku nggak cukup peduli padamu. Marah karena aku nggak membela Jimin di pengadilan. Marah karena aku terlalu dekat dengan Reina. Benar kan? Tuan Jenderal, bahkan kalau kau ingin menikahi Reina sekarang, aku juga tak peduli lagi. Segala sesuatu di keluarga Shinata, aku sudah tak ada hubungannya. Kamu benar soal itu. Aku akan menikahi Reina segera. Mulai hari ini, segala sesuatu di keluarga Shinata akan dikelola samanya. Sudah selesai bicaranya? Kalau iya, aku pergi. Naura, demi masa lalu sebagai suami istri, biar aku kasih nasihat. Hati-hati dengan Nita. Dia nggak selemah yang terlihat. Gadis itu sangat berbahaya. Tidak perlu khawatir, Tuan Jenderal. Naura, sejak kamu meninggalkan keluarga Shinata bersama putrimu yang sial, segera mulai membaik untuk kamu. Aku sumpahi kau jatuh, dasar bodoh. Nyonya keluarga Shinata baru saja pergi dan Tuan Jenderal langsung jatuh dengan buruk. Pertanda buruk itu. Dulu ketika Putri Mahendra menikah ke keluarga Shinata, itu dianggap menikah di bawah standar. Sekarang sudah berpisah dan keluarga Mahendra meminta kembali. Cuma kereta saja butuh lebih dari selusin perjalanan. Saat ini keluarga Shinata mungkin cuma cangkang kosong. Seseorang kesini! Andai saja ya kakak di sini. Louis menulis bahwa dia akan kembali dalam beberapa hari. Dia mendengarkan bahwa kau telah menceraikan Johan dan bahkan memujimu. Akhirnya kau sadar juga. Ayah mendengar dari rekan-rekannya bahwa Johan berencana segera menikahi Reina. Dia mengirim begitu banyak undangan, tetapi yang terima sangat sedikit dan jarang. Dia beri kesaksian palsu di pengadilan untuk melindungi putra dan hampir membawa bencana pada dirinya sendiri. Di saat seperti ini, siapa yang berani berhubungan dengannya? Ayo, mari kita minum. Untuk kakek, baik. Bersulam. Anak baik, peminum yang hebat. Keluarga Shinata yang besar ini tak punya koki yang layak satu pun. 2 koki dari Manor dibawa sama Naura. Sekarang dia pergi dan mau mereka bersamanya. Naura itu sungguh tak tahu terima kasih. Kami perlakukan baik di rumah ini, namun dia ambil segalanya. Aku terbiasa makan masakan kedua koki itu. Makanan di sini, aku tak nafsu. Sudah cukup. Kita akan menyewa 2 koki lagi besok. Apa masalahnya? Aku nggak percaya bahwa tanpa Naura kita nggak bisa hidup. Kamu sebagai nyonya keluarga Shinata harus menangani masalah ini. Apa kau pikir sewa koki tak butuh uang? Aku sudah periksa catatannya. Kita dalam hutang beberapa ratus tael. Apa yang kamu katakan? Ketika Naura mengurus semuanya, seenggaknya kami punya surplus. Gimana bisa ada hutang sekarang? Itu semua karena adikmu. Lihat, selama dia mengurusnya, dia menutupi kekurangan dengan uang lainnya. Keluarga Shinata sudah bangkrut sekarang. Kenapa kau berteriak pada Johan? Saat Naura menikah, dia bawa lebih dari selusin gerobak emas kawin. Dan kau tak bawa apa-apa. Tapi kau mengeluh terus. Hah? Keluarga Shinata bahkan tak beri mas kawin yang layak. Apa yang kau katakan? Yang aku bilang tidak salah kau. Yang aku katakan tidak salah kan? Sudah cukup. Ibu, bawa Lala ke kamarnya untuk istirahat. Apa sekarang? Baru menikah, kamu sudah benci aku. Bukankah kau mengatakan kalau kau akan memberikan pernikahan yang megah dan mulia? Dan sekarang lihat ini, tak ada mas kawin dan tak ada pesta yang layak. Aku sudah menunggu selama 20 tahun penuh. Dan putra malangku, dia mati dengan cara yang mengerikan. Itu semua kesalahan Naura yang terkutuk. Sudah cukup, kematian putra nggak pernah kulupakan untuk balasnya. Sekarang kurasa Indra Shinata seharusnya sudah berhasil. Begitu Louis kembali ke ibu kota, seluruh keluarga Mahendra nggak akan luput. Sialan kau Naura. Aku pastikan dia merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai. Kabar buruk Tuan, Nyonya Tua sedang menggendong Nona. Saat kembali ke kamarnya, dia terkena batu dari gunung buatan dan kena kepalanya. Apa yang kamu katakan? Ibu! Apa Lala baik-baik saja? Nona baik-baik saja, tapi Nyonya Tua luka parah. Syukurlah Lala tidak apa-apa.
Lihatlah gaya ini, cantik bukan? Yang ini bagus. Tusuk konde ini aku mau beli. Naura, bukan cuma tusuk kondenya milikku, tapi juga Johan. Apa kau tidak tahu bahwa Jenderal tak pernah mencintaimu? Mungkin hal-hal yang kau ambil dariku adalah hal yang tak pernah kuinginkan sejak awal. Bahkan setelah diusir dari keluarga suamimu, kau masih berlagak kuat. Aku ragu apa ada pria yang menikahimu. Di belakangku aku punya seluruh keluarga Mahendra. Dan aku punya 2 anak yang penurut. Tapi kau rencanakan sesuatu di keluarga Sinata. Apa kau sungguh dapat yang kau inginkan? Jimmy, Nita, ayo pergi. Kau! Putriku itu berkah sejati dari langit. Sialan! Di mana Jenderal? Dia mungkin sibuk dengan urusan resmi. Nyonya tua terus mengeluh sakit kepala dan memintamu pergi ke kuil sendiri untuk ambil jimat pelindung untuknya. Begitu banyak urusan di rumah ini, bagaimana aku punya waktu untuk ambil jimat? Tapi kalau sampai Jenderal tahu, dia pasti akan menyalahkanmu. Nenek tua itu setiap hari datang ke Jenderal untuk memfitnahku. Aduh. Ibu, apa kau merasa baik? Kau kemana saja seharian? Apa yang kau lakukan? Aku sampai seperti ini, dan kau bahkan tak datang merawatku. Seluruh bangunan ini, dari atas, bawah, dalam, dan luar, harus kuurus sendiri. Bagaimana aku punya waktu? Kau, apakah ini sesuatu yang harus dikatakan oleh menantu? Dulu ketika Naura ada di sini, dia bantu dengan pengeluaran rumah tangga dan perlakukanku sebagai mertua dengan hormat. Tidak sepertimu yang kasar dan sombong. Naura baru pergi dan kamu memujinya. Dan jangan lupa bahwa kaulah yang mengusirnya dari rumah ini. Kau, keluarga Sinata sekarang cuma cangkang kosong. Kau pikir aku ingin melolanya? Kau. Oh, langit. Dosa apa yang telah kulakukan untuk pantas mendapatkan ini? Tak percaya kami biarkanmu menikah ke keluarga ini. Nita, ketika adik-adikmu lahir, maukah kau bermain dengan mereka juga? Tentu, kakak sangat sibuk jadi tak bisa main denganku. Kudengar setelah Johan Sinata menceraikanmu, keadaan tidak berjalan baik untuknya. Istri baru yang dinikahinya, wanita itu berkelahi dengan ibunya sepanjang hari. Dulu, kau terlalu baik. Kau manjakan seluruh keluarga itu, sampai merasa mereka lupa diri. Aku dulu masih muda dan naif. Tapi berkat Nita, semuanya berubah. Johan, ketika kakakku lapor pada Kaisar Ares soal kolusimu dengan Indra dan bersekongkol dengan musuh, kau akan membayar semua yang kau utang padaku. Ayah mertua, Kaisar memanggilku dengan sangat mendesak. Apa ini soal Tuan Louis? Apa karena Tuan Louis? Tuan Jenderal, gimana hamba tua ini berani menebak maksud Kaisar? Begitu kamu bertemu Yang Mulia, kamu akan mengerti semuanya. Sepertinya Indra telah berhasil. Kaisar mungkin memanggilku untuk kasih aku hadiah. Pertama kali aku melihat seseorang dalam perjalanan menuju kematian terlihat begitu gembira. Jangan khawatir, Ibu. Paman pergi ke istana untuk terima hadiah. Tak ada hal buruk yang akan terjadi. Tapi Johan, kolusinya dengan Indra dan musuh telah ditemukan oleh Kaisar. Dia pasti tamat. Dia bahkan coba jebak Paman. Tidak akan terjadi di bawah pengawasanku. Ibu, kolusi Indra dengan musuh telah dikonfirmasi. Paman mengetahuinya dan laporkan tepat waktu. Buat ribu sebesar diberi 10.000 tael emas. Lalu, bagaimana dengan Johan? Dia dan Indra sering berkorespondensi, penuh dengan bukti mereka terima suap dari musuh. Kaisar marah setelah membacanya. Dia memerintah Manor Jenderal digerebek dan memenjarakannya, menunggu eksekusi. Luar biasa, sangat luar biasa. Aku akan tonton pertunjukannya. Itu akibat menggertak ibu dan kakak. Dia menabrakku, pantas saja tendang tembok besi. Naura! Apa kamu lihat wanita tua ini menangis? Selamatkan Johan! Kenapa dia seperti itu? Dia akan dieksekusi besok. Dia ayah Jimmy dan Nita. Bagaimana kau bisa cuma diam melihat kehilangan kepalanya? Semuanya nilai ini sendiri. Aku, wanita tua ini telah menangis sampai buta. Tapi keluarga Mahendra abaikan permohonan kami. Tak sepatah kata pun perhatian. Menantu macam apa itu? Katakan padaku. Aku ingat Putri Guru Besar Mahendra dan Tuan Jenderal bukannya sudah bercerai ya? Benar, mereka sudah bercerai. Tapi cuma karena bercerai, apa harus sekejam ini? Bagaimanapun mereka hidup bersama lebih dari 1 dekade. Ya ampun.
Astaga, Naura, kau akhirnya muncul. Kalau kau terus membuat masalah di depan pintu keluarga Mahendra, aku akan panggil pihak berwenang. Ayolah. Mereka bilang, satu hari sebagai suami istri bawa 100 karunia. Dia menikah dengan Johan selama 17 tahun. Dan sekarang, dia sekejam ini. Putri guru besar, apa ini sungguh caranya menangani sesuatu? Naura dibesarkan dengan penuh cinta dan perhatian. Tapi setelah menikah ke keluargamu, dia menderita pelecehan tanpa akhir. Aku membesarkannya sejak kecil untuk hidup bahagia, gembira, bebas dari penindasan orang lain. Aku nggak membesarkannya untuk melayani rumah tanggamu. Kau menggertak Naura selama 17 tahun. Apalagi yang kau inginkan? Langit melihat segalanya. Aku, Naura, tak pernah lakukan apapun untuk hianati keluarga Sinata. Tapi keluarga Sinata telah lakukan hal jahat yang bisa dibayangkan. 17 tahun yang lalu, ketika Johan menikahiku, dia sudah punya selir dan anak-anak dengannya. Tak cuma punya putra dan putri, tapi untuk putra itu, dia merusak pertunangan Jimmy. Dan bahkan coba bakar untuk membunuh Jimmy. Semua ini, aku tahu semuanya. Nggak heran Tuan Jenderal ingin mengatur pernikahan mereka, itu sebabnya dia mengaturnya. Putra-putra kandungnya. Begitu juga Jimmy, putra kandungnya. Dan demi anak selir itu, dia coba bunuh yang lain. Sungguh tak berperasaan. Aduh. Jangan khawatir, besok aku akan di sana. Aku tahu dalam hatimu, kau masih peduli pada Johan. Aku cuma akan melepasnya untuk terakhir kali. Keluarga Johan dulu sangat terhormat. Siapa yang menyangka bahwa dalam semalam mereka jatuh dari kasih karunia. Lara dulunya seorang wanita berbakat terkenal di ibu kota, tapi dia menikah dengan pria yang salah dan dipukuli sampai pingsan sama mertuanya. Bahkan kalau dia bangun, dia akan lumpuh seumur hidup. Siapa yang nggak setuju dengan itu? Dan sekarang Johan telah melakukan kejahatan besar yang menyeret seluruh keluarga. Yang mulia kasihan pada usia nyonya tua dan menyelamatkannya. Tapi aku dengar pagi ini dia gantung diri. Naura, kamu tahu soal aku dan Reina sejak lama bukan? Tak cuma aku yang tahu soal perselingkuhanmu. Aku juga tahu ketika Nita lahir, pengasuh hampir mencekiknya. Dan kaulah yang memberi perintah itu. Cuma untuk bersihkan jalan untuk putra haramu. Kau tak ragu sakiti Jimmy dan bahkan bahayakan Nita. Johan, kau sungguh tak berperasaan. Jadi semua ini rencanamu dari awal. Kejatuhan keluarga Johan ini akhirnya menunjukkan ini. Kau yang menyebabkannya sendiri. Johan, kalau aku tidak melawan, orang yang dirantai dan dieksekusi hari ini adalah aku, bukan? Gimana ini bisa terjadi? Tapi pendeta tahu itu jelas mengatakan sangat jelas. Lala bintang keberuntunganku, bahwa dia akan memberkati seluruh keluarga Sinata. Pendeta itu cuma bilang bintang keberuntungan akan lahir di kediaman Sinata. Kaulah yang dengan aku berasumsi bahwa itu adalah Lala. Itu Nita. Dia berkah sejatiku. Terlalu lama bersama orang bodoh akan membuatmu semakin bodoh. Ibu, kakak, ayo kita pulang. Baiklah. Aku Johan. Terima kamu jadi istriku, Nona Naura. Dalam hidup ini, aku bersumpah mencintainya, melindunginya, dan kalau aku sampai berbohong, aku akan disambar petir.